Sujin. Chuyu. Aku mengerti sekarang. Mengapa kamu di kehidupan sebelumnya memperlakukanku seperti ini? Lu Qinghuan. Jadi orang yang tertipu, tidak pernah kamu. Tapi aku. Kakak. Aku kembali. Sudah berakhir. Lu Ming. Bagaimana kamu bisa kembali? Siapa yang menyuruhmu kembali lebih awal? Apakah Chuyu tahu? Jangan panik. Dia buta. Dia toh tidak bisa melihat apa-apa. Apakah aku di rumah ini benar-benar berlebihan? Bahkan kembali ke rumahku sendiri membutuhkan pemberitahuan terlebih dahulu. Lu Ming. Aku mengkhawatirkanmu. Kamu buta. Bagaimana jika terjadi sesuatu di jalan? Aku bertanya, bisakah kamu membuat sedikit masalah yang lebih sedikit? Sekarang aku menghukummu. Pergi berlutut di halaman selama 1 jam untuk merenungkan diri. Kekhawatiran. Masalah. Menyebabkan masalah. Kamu benar. Aku hanyalah orang buta. Mungkin jika aku mati, kalian semua akan lebih bahagia. Kamu. Lu Ming, cukup. Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu tentangku? Kamu ingin naik panggung. Demi menciptakan kesempatan untukmu. Berapa kali aku memohon pada Chuyu. Dia baru saja setuju untuk memberimu kesempatan untuk bernyanyi. Kakak. Itu benar-benar membuatmu menderita keluhan. Bagaimana aku bisa tegak membiarkanmu menderita keluhan? Bagaimana kalau aku tidak akan bernyanyi untuknya lagi? Mulai sekarang, kamu juga tidak perlu memohon padanya. Baiklah. Sama sekali tidak. Lu Ming, bagaimana kamu bisa menolak bernyanyi untuknya? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu sekarang? Pergi ke halaman sekarang dan berlutut di sana untuk merenungkan diri. Berlutut. Berlutut lagi. Lu Ming, jika kamu berani kembali lebih awal lagi, jangan menolak jati penyanyi pengganti. Kamu akan berlutut di halaman untukku. Berlutut selama 1 jam untuk setiap kali kamu mengatakannya. 2 jam jika mengatakannya 2 kali. 10 kali berarti 10 jam. Sampai kamu ingat. Introspeksi lagi. Selama 3 tahun terakhir, aku sudah seperti orang bodoh. Terus-menerus introspeksi. Lu Qinghuan. Apa tepatnya kesalahanku? Lu Ming, kau gila. Ini vas kesayangan ibu. Gila. Sebuah vas. Apakah itu lebih penting daripada saudaramu sendiri? Lu Ming, aku menyuruhmu berlutut. Aku menyuruhmu merenung. Aku mengkhawatirkanmu. Kamu sudah terlalu mengecewakanku. Keluar dari sini. Keluar. Karena sebuah vas. Kakakku sendiri menyuruhku pergi. Kamu benar-benar menunjukkan perhatian besar padaku. Chuyu. Chuyu. Kakak. Baru saja. Kenapa kamu memanggil Chuyu? Jangan bilang. Dia ada di rumah kita. Mengapa Chuyu ada di sini? Lu Ming, bisakah kamu berhenti? Bersikap tidak masuk akal. Selama 3 tahun terakhir Chuyu demi kamu. Berapa banyak lagu yang telah dia tulis. Dia jelas bisa menyanyikannya sendiri. Itu hanya agar kamu tidak merasa tidak berguna. Dia memberimu kesempatan berkali-kali. Bagaimana kamu masih bisa mengatakan sesuatu seperti menolak untuk menggantikan bernyanyi? Demi diriku. Itu semua demi aku. Apakah aku benar-benar harus berutang budi pada Chuyu? Dia terus menulis lagu. Lalu, apakah kalian tidak tahu lagu-lagu yang dia tulis? Semuanya ditulis olehku. Diam. Lu Ming, apakah kamu tidak punya rasa malu? Chuyu memberimu kesempatan. Tapi kamu tidak tahu berterima kasih. Dan bahkan ingin mencuri pujian atas komposisinya. Keluar dari sini. Keluar. Berlututlah selama 1 jam. Aku menjiplak karyanya. Baiklah. Kalau begitu sekarang juga, panggil dia ke sini. Bawa dia ke hadapanku. Tanyakan padanya, siapa yang sebenarnya menulis lagu-lagu itu? Mungkinkah lagu-lagu itu benar-benar ditulis oleh Lu Ming? Mustahil. Chuyu tidak akan berbohong padaku. Kakak, panggil dia ke sini. Hadapi aku. Siapa sebenarnya yang menulis lagu-lagu itu? Siapa yang menulisnya? Siapa yang menulisnya? Siapa yang menulisnya? Lu Qinghuan. Sujin. Di hati kalian, Chuyu adalah yang paling penting. Tanyakan padanya.
Siapa yang menulisnya? Luming, berhentilah membuat masalah. Chuyu sangat sibuk. Dia tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Baiklah. Lu Qinghuan. Telepon Chuyu sekarang juga. Tanyakan padanya secara langsung. Apakah kamu berani? Apakah kamu berani? Tidak bisa membiarkan bajingan ini terus bertingkah gila. Tidak, kita tidak boleh membiarkan dia tahu tentang hubungan kita. Hanya kemampuan menyanyinya yang bisa membantu Chuyu menjadi Raja Langit. Kehidupan masa lalu dan kehidupan sekarang. Jadi aku benar-benar bahkan tidak punya sedikit pun arti di hati kalian. Telepon segera. Telepon Chuyu, telepon dia. Luming, apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar mengambil tongkat dan mencoba memukul kakakmu. Ibu, Luming salah paham pada Chuyu, mengatakan Chuyu menipunya. Dia bersikap tidak masuk akal dan mencoba merebut lagu-lagu Chuyu. Ibu, kita tidak boleh membiarkan dia tahu mereka ada di sini. Kalau tidak, mereka berdua akan berkelahi. Ibu, selama 3 tahun aku buta ini. Peran apa yang kalian mainkan? Luming, berlutut. Ibu, ada pecahan kaca di lantai. Aku ingin dia berlutut di atas pecahan kaca. Hari ini, dia harus diberi pelajaran yang baik. Membalas kebaikan dengan permusuhan, Chuyu sangat baik padanya. Matanya tidak bisa melihat. Apakah hatinya juga menjadi buta? Berlutut. Apakah ini anggota keluarga terdekatku? Benar saja, di kehidupan sebelumnya, mataku buta. Dan hatiku juga buta. Ibu. Luming, apakah kamu sudah gila? Hanya ketika Chuyu lelah, membiarkanmu menyanyikan beberapa baris. Kamu pikir lagu itu milikmu juga? Terlebih lagi, berapa banyak yang dikorbankan kakakmu? Hanya agar kamu bisa bernyanyi. Beraninya kamu memukulnya. Ibu, suruh dia meminta maaf pada Chuyu. Meskipun Chuyu tidak ada di sini. Mengenai masalah ini, Chuyu adalah orang yang paling menderita. Apa kau dengar itu dengan jelas? Pergi minta maaf pada Chuyu. Kalau tidak, jangan pernah berani menginjakan kaki di rumah ini lagi. Dan jangan panggil aku mama lagi. Baiklah. Aku minta maaf. Aku akan mendengarkanmu. Bibi. Apa? Bibi. Ini adalah pemberontakan. Jika kau keluar dari pintu ini hari ini, jangan pernah kembali. Karena kamu membuatku berlutut di atas pecahan kaca. Luming meninggal. Keterlaluan. Binatang ini. Dia benar-benar berani tidak mematuhiku sekarang. Qinghuan, cepat telepon Su Jin. Dia paling mencintai Su Jin. Suruh Su Jin menanganinya dengan benar. Kita sama sekali tidak boleh menunda konferensi pers lagu baru Chuyu. Mama jangan khawatir. Jika Su Jin menyuruhnya pergi ke timur, Luming sama sekali tidak akan berani pergi ke barat. Aku menerima saranmu. Debut. Datang jemput aku.
Gu Sueo, ketua perusahaan hiburan. Luming, aku telah menunggu hari ini. Selama 3 tahun, aku memberitahumu tentang bakatmu. Bahkan jika matamu tidak bisa melihat, aku masih bisa mengangkatmu untuk menjadi bintang terpanas di industri musik. Ayo pergi. Sekarang belum terlambat. Ini. Matamu sudah bisa melihat sekarang. Tutup matamu. Hanya dengan begitu, dunia ini dapat dilihat lebih nyata. Oleh karena itu, rahasiakan ini untukku. Jika kamu debut 3 tahun lalu, bahkan jika matamu tidak bisa melihat, kamu pasti akan menjadi Raja Langit terpanas di industri musik. Sujin. Halo sayang, pesta ulang tahun di Tremor Bar sudah disiapkan. Kenapa kamu belum sampai? Aku akan segera ke sana. Ayo pergi. Ketua Gu. Pada konferensi pers terbaru Chuyu besok, aku harap semua orang di industri hiburan hadir. Aku akan mementaskan pertunjukan besar. Batang gemetar. Protagonis kita hari ini telah tiba. Ayo. Mari kita semua berteriak bersama. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. 3 tahun. Hutang dari kehidupan masa lalu dan kehidupan ini akan diselesaikan mulai sekarang. Sayang, kamu pergi kemana? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Jangan berkeliaran sembarangan lagi. Tepat sekali. Tenggorokanku tidak nyaman. Aku masih menunggumu untuk menyanyi bayangan untukku pada konferensi pers lagu baru besok. Terima kasih. Tidak akan ada waktu berikutnya. Seorang pria buta, namun bersikap sombong seperti itu jika bukan karena demi Choyu dan Sujin, aku tidak akan repot-repot datang. Mengenai dia, suaranya kebetulan terdengar sangat mirip dengan suara Chuyu. Chuyu mengasihaninya dan memberinya kupon makan, baru kemudian mempertaruhkan reputasinya untuk membiarkannya bernyanyi sebagai penyanyi bayangan. Choyu dan Sujin adalah mereka yang pasangan yang ditakdirkan. Jika bukan karena keterlibatan pria buta tertentu, para kekasih itu pasti sudah lama bersama. Seorang pria yang bergantung pada orang lain untuk memberinya nafkah. Bagaimana dia masih punya muka untuk hidup? Kenapa dia tidak mati saja? Tiket makan. Chuyu. Apakah kamu benar-benar memberiku tiket makan lagu-lagumu? Apakah kamu menulis semuanya? Tentu saja. Sungguh lelukon. Jika Chuyu tidak menulisnya, apakah maksudmu kamu yang menulisnya? Dasar pria buta yang bau. Mengapa bukan aku? Luming. Kegilaan macam apa ini? Lagu-lagu Chuyu, bagaimana mungkin kamu yang menulisnya? Bahkan jika kamu iri dan cemburu, kamu tidak bisa membuat tuduhan palsukan. Luming, selama 3 tahun terakhir ini, lagu-lagu yang kamu tulis semuanya dikreditkan di bawah nama Chuyu. Apakah kamu pikir kami menindasmu? Tidak. Kami melakukannya agar kamu bisa pulih dengan baik. Begitukah? Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih pada kalian berdua. Tentu saja kamu harus berterima kasih pada Chuyu. Pada acara peluncuran lagu baru besok, setelah kamu selesai menyanyi bayangan, Chuyu akan mengumumkan di depan semua orang berita debutmu. Benar. Kami pasti akan membiarkanmu debut besok. Hari ini. Mari kita tidak membicarakan ini dulu. Sujin. Menyiapkan kue ulang tahun untukmu. Mari kita membuat permintaan dan meniup lilin. Luming tidak bisa melihat bagaimana jika dia terbakar oleh lilin. Aku sarankan bahwa Chuyu dan Sujin
Meniup lilin untuknya. Bagus. Sayangku, semua orang melindungimu. Kamu tidak keberatan kan? Tentu saja. Aku benar-benar tidak keberatan sama sekali. Hanya kekasih sejati yang bisa meniup lilin dengan sinkronisasi yang begitu sempurna. Chuyu, di dunia ini, saya khawatir hanya Sujin yang bisa mencintaimu sebegitu besarnya. Jangan membuat lelukan seperti itu. Sebentar lagi Lumin akan cemburu. Aku mengusulkan bahwa Lumi adalah protagonis hari ini, menyanyikan sebuah lagu untuk semua orang agar suasana menjadi meriah. Bagaimana? Baiklah. Baiklah, Luming, bukankah kamu bilang bahwa kamu memasukkan kata-kata cintamu untukku ke dalam lagu baru itu? Nyanyikan itu untukku sekarang. Baiklah. Sujin, terima kasih untuk 3 tahun ini, karena tidak pernah meninggalkanku. Lagu berikutnya, ingin ku persembahkan untukmu. Nama lagunya adalah Lagu Cinta Pengkhianatan. Lagu cinta pengkhianatan. Apa maksudnya itu? Mungkinkah dia tahu sesuatu? Tidak mungkin. Dia sama sekali tidak bisa melihat apa-apa. Halo. Kau bertanya padaku di mana di dunia ini. Letak cinta sejati yang terakhir. Aku tunjukkan petunjuknya di seberang lautan. Langsung ke dalam pelukanku. Jika hatimu selalu menutup telinganya, saat aku bilang aku mencintaimu, bagaimana kau bisa mendengarnya? Mengapa kamu panik? Itu hanya judul lagu. Seorang pria buta. Dia tidak akan tahu. Janji mengkhianati janji. Pisau mengkhianati keintiman. Menusuk hatiku, namun aku tak bisa melihat. Janji mengkhianati janji. Bukankah ini membicarakan tentang aku? Dia pasti tahu. Selamanya mengkhianati selamanya. Air mata mengkhianati mata. Mencintai hingga jurang namun aku tetap akan berubah. Kamu terlalu memikirkannya. Bagaimana mungkin seorang pria buta melihat apapun? Dia cemburu. Aku tidak akan membiarkanmu membenciku untuk hari lain. Tepat sekali. Hak apa yang dia miliki untuk mencurigaiku? Aku bisa mengizinkan pernikahan ini dikubur olehnya, tapi aku sama sekali tidak akan memberikan cintaku padanya. Kau bertanya padaku di mana di dunia ini. Letak cinta sejati yang terakhir. Lagu yang dinyanyikan Luming, bukankah itu tentang dirinya sendiri? Dia tidak mungkin tahu bahwa dia telah dikhianatikan. Jadi kenapa kalau kamu tahu? Aku sudah berjanji untuk menikahimu, dan kamu menggunakan lagu seperti ini untuk membuatku jijik. Sungguh picik. Janji mengkhianati janji. Pisau mengkhianati keintiman. Menusuk hatiku, namun aku tak bisa melihat. Sebaiknya tidak melihatnya. Chuyu, meskipun aku setuju untuk menikah dengannya, aku ingin meminum anggur cawan silang ini dengan orang yang paling aku cintai. Aku lebih memilih percaya pada tipuanmu. Tidak akan membiarkanmu membenciku. Untuk hari lain. Nada yang begitu tinggi. Lumin, kamu si buta. Kamu bernyanyi untukku selama 3 tahun. Aku benar-benar tidak menyadari bahwa kamu masih punya trik tersembunyi. Aku lupa berteriak kesakitan, lupa keluhan. Membiarkan cinta mematikan wajahku yang menangis. Kabadian mengkhianati kabadian. Air mata mengkhianati mata. Bahkan jika cinta membawaku ke jurang, aku tidak akan pernah berubah.
Aku lebih memilih percaya pada kebohonganmu. Bagaimana dia membuka matanya? Kalau begitu apa yang baru saja kita lakukan? Dia melihat semuanya. Kamu terlalu gugup. Dia adalah pria buta. Apa yang mungkin bisa dia lihat? Mungkin aku hanya terlalu gugup. Jika hatimu selalu tetap tertutup, Bahkan dengan mata terbuka pun kamu tetap buta. Bagaimana kamu tega mendengarkannya? Kamu bilang, di depannya saat matanya terbuka. Kita minum secangkir anggur cawan silam. Bukankah itu akan lebih merangsang? janji mengkhianati janji. Pisau mengkhianati keintiman. Menusuk ke dalam hatiku, namun aku tidak bisa melihat. Luming, kamu yang pertama menggunakan lagu ini. Untuk membuatku jijik, aku hanya bisa menggunakan anggur cawan silang cinta. Untuk menjawabmu. Membiarkan cinta mematikan rasa pada wajahku yang menangis. Keabadian mengkhianati keabadian. Air mata mengkhianati mata. Mencintai sampai ke jurang aku tetap tidak akan berubah. Aku lebih memilih percaya pada tipuanmu. Tidak akan membiarkanmu membenciku. Untuk hari lain. Sujin, kau seharusnya senang bahwa setelah reputasi Chu Yu hancur, ini giliranmu. Chuyu, Chuyu, Chuyu aku mencintaimu. Chuyu aku mencintaimu. Chuyu, Chuyu, Chuyu aku mencintaimu. Chuyu aku mencintaimu. The film was translated Raja Langit. and narrated by M Media. Saat ini, telah kutunggu selama 3 tahun. Hari ini juga sudah kutunggu selama 3 tahun. Cepatlah. Konser Chuyu akan segera dimulai. Ini semua salah Luming yang menjadi gila selama 2 hari terakhir, yang menyebabkan aku kurang tidur selama 2 hari. Aku hampir ketiduran. Jangan lewatkan konser Chuyu. Nona Lu, panggilan telepon Tuan Lu tidak terjawab. Bolehkah saya bertanya, setelah Tuan Lu mendapatkan kembali penglihatannya, apakah matanya mengalami ketidaknyamanan? Jika memungkinkan, dia bisa kembali untuk pemeriksaan lanjutan dalam 2 hari ke depan, jika dia punya waktu. Apakah Luming sudah mendapatkan kembali penglihatannya? Panggil dia untuk konfrontasi. Lagu-lagu itu, siapa sebenarnya yang menulisnya? Siapa yang menulisnya? Siapa yang menulisnya? Jetty. Ternyata hari itu, dia melihat semuanya. Dia berpura-pura. Dia menunggu. Dia menunggu Chuyu naik ke takhta Raja Langit. Dia ingin menghancurkan Chuyu. Halo, Nona Lu, apakah Anda mendengarkan? Cepat, ke tempat konser Chuyu. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan dia menghancurkan Chuyu. Mari kita sambut dengan tepuk tangan terhangat dan sambut bintang yang akan dinobatkan sebagai Raja Langit industri musik, penyanyi Chuyu. Naik ke panggung. Chuyu, Chuyu, aku harus menghentikan Luming sebelum dia mulai bernyanyi. Chuyu, angkat teleponnya. Maaf, pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi sementara. Ini gawat. Dia seharusnya sudah di atas panggung sekarang. Sujin benar panggil Sujin. musik adalah yang paling penting, bagian dari hidupku. Setiap penampilan membawa impian dan hasratku. Chuyu, Chuyu, Chuyu aku mencintaimu. Chuyu aku cinta kamu. Chuyu, Chuyu, Lucky Guan. kenapa tidak ada yang menjawab lagi? Apa yang harus kulakukan? Cari Luming benar, cari Luming. Luming, aku tahu kau sudah mendapatkan kembali penglihatanmu. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu menghancurkan Chuyu. Sama sekali tidak diizinkan. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Dan aku tidak akan mengakui kau sebagai adikku. Sudah berakhir.
Dia ingin menghancurkan Chuyu. Aku sama sekali tidak akan mengizinkannya. Sama sekali tidak diizinkan. Chuyu. Chuyu. Halo. Halo King Wan, Su Jin, cepat beritahu Chuyu. Jangan biarkan Luming menggantikan bernyanyi. Dia sudah mendapatkan kembali penglihatannya. Dia ingin menghancurkan Chuyu. Halo King Wan, terlalu berisik, aku tidak bisa mendengar dengan jelas. Cepat datang, ini akan segera dimulai. Datang saja dulu, kita bisa bicara setelah kamu sampai baik. Chuyu. Chuyu. Chuyu teruskan. Tersisa 4 km. Percepat, percepat. Cepat, tersisa 3 menit. Harus tiba dalam 3 menit. Penampilan malam ini, aku akan menggunakan salah satu lagu dari album terbaruku, 10 lagu hit emas, untuk membuka jalan bagiku Chuyu. Tersisa 3 menit. Tersisa 3 menit, aku pasti akan tiba tepat waktu. Lagu pertama. Aroma tersembunyi. Jalan Raja Langit telah hancur. Ada apa? Mengapa tidak ada suara? Luming si buta ini. Apa yang dia lakukan? Dia jelas-jelas membuka mulutnya barusan. Mengapa tidak ada suara? Tepat sekali, ada apa ini? Chuyu, kau tidak suka NA Passion. Kau suka berakting. Sekarang, kau bisa berakting sampai akhir. Luming, kamu siapa? Lakukan. Menyanyi pengganti selama 3 tahun. Tidak pernah membuat kesalahan. Luming, kau dan aku memiliki darah yang sama mengalir di tubuh kita. Itu sebabnya aku mentoleransimu, menahanmu. Tapi jika kau mencoba menghancurkan Chuyu, itu melampaui batas toleransiku. Aku benar-benar menolak. Lagu ini, intronya terdengar sangat menggugah. Mengapa suaranya tiba-tiba berhenti? Aku. Ya, aku. Intinya, ini peralatan. Peralatan musiknya rusak. Hal semacam ini sering terjadi di konser, benar? Ya, ini peralatannya. Peralatannya bermasalah. Lumin, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak bernyanyi sekarang, kamu bisa menunggu kematian. Chuyu, kau suka berakting, dan kau masih ingin berakting. Kalau begitu aku akan berakting bersamamu sekali lagi. Semakin dalam kau masuk ke dalam perang, semakin dekat kau dengan kematian. Jeti peralatannya yang bermasalah. Aku kira Luming yang membuat masalah. Cepat, cepat hentikan Chuyu bernyanyi. Luming sudah tahu, dia mendapatkan kembali penglihatannya. Apa? Kali ini aku akan lihat alasan, macam apa yang bisa kau temukan. Ketika kelopak meninggalkan bunga. Seperti yang diharapkan si bodoh buta, setelah melontarkan sedikit amukan, dia masih dengan patuh bertindak sebagai penyanyi bayangan. Tersisa. Wanginya memudar setelah angin dan hujan. Ayah dari ayah disebut apa? Ayah dari ayah disebut kakek. Ibu dari ayah disebut apa? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Situasi apa ini? Apa yang terjadi di sini? Ini kegagalan peralatan. Ini pasti kegagalan peralatan. Ya, penyelenggara. Apa yang terjadi? Mengapa ini terus-menerus gagal? Nona Su. Kali ini, peralatan di lokasi. Pada dasarnya sama sekali tidak ada masalah. Chuyu, bolehkah saya bertanya, mengapa masih tidak ada suara? Mungkinkah kamu, Lip King, menyanyi dengan suara hantu? Mungkinkah? Sama sekali tidak mungkin. Chuyu tidak mungkin lip sync. Aku tidak lip sync. Aku jamin aku tidak lip sync. Peralatannya yang bermasalah. Lumin, kamu dengan patuh melayaniku seperti anjing selama 3 tahun. Jadi kamu menunggu hari ini untuk menggigitku balik. Ketika kelopak.
meninggalkan bunga. Aroma samar Apa yang sedang terjadi? Dia bahkan tidak membuka mulutnya. tersisa. Wanginya memudar. Setelah angin dan hujan, tidak ada seorang pun. Siapa yang bernyanyi? Chuyu sama sekali tidak membuka mulutnya. Suara ini. Suara Cuyu persis seperti ini. Jika cinta memberitahuku untuk terus maju, aku akan berjuang sampai akhir cinta. Chuyu, mengapa suara ini terdengar persis seperti suaramu? Apakah kamu sinkronisasi bibir? Benar, apakah ini lip sync? Apakah ini sinkronisasi bibir? Bintang ini yang akan bangkit sebagai Raja Langit yang memukau, ternyata melakukan sinkronisasi bibir. Ini akan menjadi aib yang akan dikenang oleh industri musik. Aku. Hentikan. Hentikan musiknya. Semuanya, Chuyu debut 3 tahun lalu, dengan lebih dari selusin lagu hit. Sekarang adalah momen penting baginya untuk dipromosikan. Menjadi Raja Langit, tolong percayalah padanya semuanya. Dia sama sekali tidak akan melakukan lip sync. Lalu suara siapa? Ini. Ini adalah suaraku sendiri. Track suara asli yang kurekam sebelumnya. Di konserku, lagu yang dinyanyikan oleh diriku sendiri. Bagaimana kau bisa menyebutnya lip sync? Benar. Dia merekam lagu ini sendiri. Ini tidak bisa dianggap lip sync. Hanya menggunakan suara orang lain yang dianggap lip sync. Benarkah begitu? Lalu siapa aku? Lumin. Kau orang buta. Apa kau gila? Aku Chuyu bisa mencapai titik ini hari ini, mengandalkan kemampuanku sendiri. Kau, omong kosong apa yang kau bicarakan? Orang buta itu. Orang buta yang hanya bernyanyi untukmu di balik layar. Sudah mati. Matamu. Kau tidak buta lagi. Kau sudah mendapatkan kembali penglihatanmu. Maaf. Aku mendapatkan kembali penglihatanku. Aku lupa memberitahumu. Pasti lain kali. Aku tahu itu. Semua ini kau palsukan. Kau melakukan ini dengan sengaja. Jadi apa sebenarnya yang kau inginkan? Uang, wanita, status, kehormatan. Apa yang kau inginkan? Aku bisa memberikannya padamu. Kau bertanya apa yang kuinginkan. Aku ingin kau benar-benar dipermalukan dan hancur. Bagaimana dengan itu? Aku Lumin. Lumin kau. Hari ini di depan semua media, aku akan membongkar penyanyi Chuyu. Karena lip sync. Selain itu, lagu-lagu yang dia ciptakan, semuanya dicuri. Prestasiku. Ya Tuhan, Ya Tuhan. apakah itu benar? Apakah itu benar? Dia bisa melihat semuanya. Luming, mengapa kamu mendapatkan kembali penglihatanmu? Aku sudah siap untuk menikahimu dan memiliki anak bersamamu. Mengapa kamu mendapatkan kembali penglihatanmu? Mengapa kamu ingin menghancurkan Chuyu? Menghancurkan semua ini? Aku tidak. Lumin menjebakku. Aku tidak pernah memberinya kesempatan untuk debut. Jadi dia menyimpan dendam. Dia menjebakku. Industri hiburan hanyalah tempat untuk ketenaran dan kekayaan. Semua orang ingin menunjukkan diri mereka, menyimpan dendam dan menjebak orang lain. Karakter tercela. Bintang baru di industri musik, telah debut selama 3 tahun, tanpa berita negatif apapun. Seseorang, aku tidak tahu. Aku lebih memilih untuk percaya Chuyu. Tepat sekali. Selama 3 tahun terakhir, Chuyu tidak memiliki satupun celah. Aku percaya Chuyu. Aku juga percaya padanya. Benar. Benar. Aku juga percaya Chuyu. Aku juga percaya Chuyu. Percayalah. Sekarang fakta telah membuktikan bahwa dia Chuyu memang seorang plagiat, pelaku lip sync. Luming, kau menghancurkan Chuyu. Kau menghancurkan masa depanmu sendiri. Aku tidak bisa melihatmu terus seperti ini. Aku akan bersaksi untuk Chuyu. Aku adalah kakak kandung Luming. Itu Luming. Dia menjebak Chuyu. Chuyu sangat baik padamu. Selama 3 tahun kau buta. Chuyu memberimu pekerjaan. Memberimu kesempatan. Mengapa kau masih memfitnah Chuyu? Ini benar-benar fitnah. Tentu saja. Benar-benar tidak tahu malu. Bahkan saudara perempuannya mengatakan demikian. Dia hanya cemburu. Memfitnah Chuyu. Sudah kuduga, dia lebih memilih menghancurkan saudara kandungnya sendiri daripada gagal melindungi Chuyu.
Mungkin ikatan kasih sayang saudara di matanya tidak bisa dibandingkan dengan sehelai kulit rambut Cuyu. Luming, kamu bisa turun dari panggung, dan kamu akan tetap menjadi dirimu. Namun jika Cuyu mengundurkan diri, dia tidak akan pernah menjadi Raja Langit lagi. Aku akan menikahimu untuk membalas budimu. Tetapi cintaku harus kukhususkan untuk Cuyu. Luming, aku tunanganmu. Kapan kamu belajar menulis lagu? Mengapa aku tidak tahu tentang itu? Luming, jangan salahkan aku. Selama Cuyu tidak hancur, aku akan memutuskan kontak dengan Cuyu mulai sekarang. Dan hanya bersamamu. Sujin, carilah hati nuranimu sendiri. Aku mengubah musik, dan kau benar-benar tidak tahu. Luming, berhentilah membuat keributan baiklah. Selama kamu berjanji padaku untuk tidak membuat masalah lagi, mulai sekarang aku akan sepenuhnya mengabdikan diri dan hanya mencintaimu. Lumin, berhenti membuat masalah. Orang buta, kau bahkan tidak bisa menulis huruf. Kau bahkan tidak bisa memegang pena. Bagaimana kau bisa menulis lagu? Akui saja. Luming, aku mohon padamu, bisakah kamu benar-benar tega melihatku kesal? Luming, jika kau masih menganggapku kakakmu, maka berhentilah membuat masalah. Cepat minta maaf pada Cuyu dan akhiri sandiwara ini. Baiklah, jangan Luming. Sujin, Lu Qinghuan, kalian berdua membuatku jijik. Kamu bilang kami menjijikkan. Baiklah, kau bilang Cuyu tidak legend. Kau bilang lagu ini adalah ciptaannya. Dan kau bilang aku memfitnahnya. Kalau begitu biarkan dia menyanyikan aroma tersembunyi. Jika dia bisa melakukannya, jika dia bisa membuktikan dirinya, aku akan berlutut sekarang juga dan meminta maaf padanya. Cuyu, bernyanyilah. Aku tidak percaya kamu sinkronisasi bibir. Cuyu, bernyanyilah, buktikan dirimu. Jangan kecewakan kami. Bernyanyi. Bernyanyi. Baiklah. Kemampuan menyanyiku seharusnya tidak buruk juga. Ketika kelopak meninggalkan bunga, semuanya berakhir. Lagu ini, mengapa sangat sulit untuk dinyanyikan? Ya Tuhan, ini. Mengapa nyanyian ini sangat tidak enak didengar? Bagaimana penampilan Gong? Bukankah Cuyu ingin menjaga Luming? Itulah mengapa dia membiarkannya menjadi penyanyi bayangan. Kemampuan bernyanyi Cuyu, bagaimana mungkin lebih rendah dari Luming? 3 peringkat. Berhenti sekarang. Hanya akan membiarkan benih keraguan berakar dan bertunas. Aroma tersembunyi. Sampah macam apa yang dia nyanyikan? Residu. Dengan kemampuan menyanyi seperti dia bahkan tidak akan dinilai sebagai rata-rata. Lagu-lagunya, bagaimana bisa dinilai sebagai lagu hit emas? Kedengarannya mengerikan. Apakah ini masih orang yang mengubah lagu-lagu emas itu? Raja lagu yang kukagumi selama 3 tahun. Cuyu. Aromanya memudar dalam angin dan hujan. Cuyu, ini pertama kalinya kau mendengar suaramu sendiri di atas panggung kan? Kau pasti jijik pada dirimu sendiri juga kan? Cuyu membiarkan Luming menjadi penyanyi bayangan untuknya, mengasah kemampuan bernyanyi Luming, tetapi menyebabkan kemampuannya sendiri menurun, dan di atas semua itu, dia difitnah olehnya dengan cara yang kejam. Di dunia ini, adakah orang yang lebih pantas mendapat simpati daripada Cuyu? Jika cinta menyuruhku untuk terus maju, aku, cinta yang munafik dan tidak tulus, tidak akan memberitahumu apa-apa, tapi dengan tulus dan sungguh-sungguh. Aku ingin kau benar-benar hancur. Luming, kamu tidak mengakui fitnah itu. Kamu membiarkan Cuyu bernyanyi, dan dia melakukannya sesuai perintah. Dia bernyanyi dengan sangat baik, namun kamu memotongnya. Apakah kamu takut dia akan mengungkap kebohongan fitnahmu? Mengapa kamu begitu sering mengganggunya? Kau sebut ini nyanyian yang bagus. Apakah telingamu baik-baik saja? Aku hanya menginterupsi lagunya. Aku tidak mematahkan kakinya. Mengapa kau begitu cemas? Aku hanya tidak ingin semua orang yang hadir hari ini membuang-buang tiket berharga yang mereka pegang. Jika cinta memberitahuku untuk terus maju, aku akan berjuang sampai akhir cinta. Jika hati mati dalam kemegahan, ya Tuhan, dia bernyanyi dengan sangat baik. cinta akan terlahir kembali dari abu. Lumin, kau bertahan dan merencanakan selama 3 tahun. Ini yang kau inginkan. Untuk mencuri semua kemegahanku, bukan? Luming, kau melakukannya dengan baik. Tersenyumlah demi aku. Cinta kami padamu hanya akan menjadi abu dan tidak akan terlahir kembali. Luming, aku menasihatimu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Kamu mengkhianati cintaku. Tidak akan ada lagi bisikan mesra. Hanya peringatan. Terlahir kembali dalam abu.
Api yang ganas membakar di atas jejak rumput. Lihatlah ini lagi. Setahun angin musim semi. Ketika kelopak meninggalkan bunga. Keharuman tersembunyi. Tersisa. Inilah musik sejati. Inilah suara panggung. Luming, roda takdir sudah berputar. Era milikmu. Mulai saat ini. Sudah dimulai. Ketika kelopak meninggalkan bunga. Keharuman tersembunyi. Tersisa. Ketika kelopak meninggalkan bunga. Luming, apakah lirik ini ditulis olehmu? Jangan kira aku tidak tahu. Kau menulis tentang dirimu sendiri. Kau bilang kau adalah kelopak. Meninggalkan kami. Dan keharuman tersembunyimu akan tetap ada. Tidak. Kau hanya akan layu dan membusuk. Aku tidak akan lagi mengakui kau sebagai adikku. Kau akan kehilangan segalanya. Bahkan jika lagu ini ditulis olehmu, aku tetap tidak akan mengakuinya. Aku akan berjuang sampai akhir cinta. Jika hati mati dalam kecemerlangan. Tepuk tangan. Kehormatan. Sorakan. Semuanya. Semua itu. Seharusnya menjadi milikku. Lumin. Kau mencurinya. Momen tak terlupakan dari bisikan Mesa. Tolong tersenyum. Demi aku. Biarkan hati mati dalam kecemerlangan. Luming, kamu mencuriku dari Choyu. Bukankah seharusnya kamu memberikan bakat dan kehormatanmu? Semuanya kembali padanya sebagai kompensasi. Kamu sangat egois. The film was Api yang ganas translated membakar di atas and jejak rumput. narrated by M Media. Lihatlah ini lagi. Setahun angin musim semi. Lumin. Kali ini, aku tidak akan seperti 3 tahun lalu yang penuh belas kasihan, memelihara harimau mengundang bencana. Kali ini, aku akan benar-benar menghancurkanmu. Aku akan berjuang sampai akhir cinta. Jika hati mati dalam kecemerlangan. Cinta akan terlahir kembali dalam abu. Momen tak terlupakan dari bisikan Mesa. Tolong tersenyum. Tunggu sampai akhir. Lalu kau akan berkata, Demi aku. Biarkan hati mati dalam kecemerlangan. Biarkan cinta terlahir kembali dalam abu. Luming, kamu yang pertama kali ingin menghancurkan Choyu, kekasihku. Kamu yang pertama kali melanggar batas kesabaranku. Kamu yang memulai api. Tanpa angin musim semi, tidak ada kelahiran kembali. Hanya abu yang tersisa. Hanya abu mati. Ketika kelopak meninggalkan bunga. Keharuman tersembunyi. Tersisa. Lumin, dalam lagumu ini, aku mendengar semua gejolak yang telah kau alami. Aku mendengar semua ceritamu. Dalam lagumu, aku melihat kita, bayangan setiap orang. Aku sangat menghargai baris ini. Api yang berkobar membakar jejak rumput. Lihat, ini adalah tahun angin musim semi yang lain. Aku benar-benar tidak pernah berpikir ketahanan cinta benar-benar bisa digambarkan menggunakan konsep seindah itu. Luming, apakah kamu mendengarnya? Mereka membenarkanmu. Kamu mendapat pengakuan. Kamu membuktikan dirimu. Orang yang seharusnya berdiri di panggung ini, itu kamu. Luming, aku tahu, kamu cemburu padaku.
dan memuja Kuyo. Tetapi mengidolakan seseorang adalah kebebasan setiap gadis. Lagi pula, aku sudah setuju untuk menikahimu. Apalagi yang membuatmu tidak puas? Mengapa kamu masih perlu mencuri lagu Cuyu untuk menjebaknya? Mencuri. Itu adalah pencurian. Aku bersembunyi di balik tirai ini selama 3 tahun, membiarkan Chuyu mencuri suaraku. Aku menyuruhmu bersembunyi di balik layar, tetapi aku menyuruhmu belajar, bukan mencuri. Bagaimana kamu bisa memutarbalikkannya seperti ini dan mengkhianati niat baikku? Sujin, niat baikmu bagaikan batu panas membara. Terlalu panas, terlalu membakar. Aku tidak bisa memegangnya. Mengkhianati mereka bukanlah hal yang tidak dapat diterima. Luming, berhentilah keras kepala. Pikirkan tentang perasaan di antara kita. Jika kamu mengakui kesalahanmu, aku akan memaafkanmu. Chuyu, dia juga akan memaafkanmu. Kesalahan. Kesalahan apa yang telah aku perbuat? Dia mencuri laguku. Apakah harus memaafkan atau tidak? Seharusnya terserah padaku, bukan? Luming, meskipun kau adalah adikku, tetapi mengenai masalah ini, jika aku membantumu, aku akan membantumu melakukan kejahatan. Aku bersaksi. Lagu ini dicuri oleh Luming dari Chuyu. Apa? Bantuan. Bantuanmu sungguh membuatku patah hati. Berhentilah berpura-pura. Aku tahu segalanya. Hari ketika Chuyu menyelesaikan manuskripnya, kamu bilang kamu ingin berterima kasih kepada Chuyu karena telah menjagamu selama 3 tahun terakhir dan memintaku untuk mengundang Chuyu untuk makan bersama. Tapi keesokan harinya, manuskrip Chuyu sudah hilang. Luming menyelamatkanku. Aku berterima kasih padanya. Aku tahu ini salah. Tetapi aku masih dari Chuyu mencuri manuskrip untuk lagu ini di tempat dia tidak bisa melihat. Aku kata demi kata menuliskannya dalam huruf timbul untuknya. Kau akan melakukan hal seperti ini. Itu terlalu bejat secara moral. Kau bilang aku mencuri manuskrip lagunya. Siapa yang melihatnya? Kau bilang lagu ini miliknya. Siapa yang mendengarku diam-diam melatihnya? Itu aku. Lucangai ayah Luming. Ayah. Ibu. Pagi-pagi sekali kemarin lusa, Luming mengira kami sudah tidur. Aku mendengar. Dia diam-diam berlatih lagu itu di kamarnya. Yang dia latih adalah lagu ini. Di tempat sampah di kamarnya, aku melihat selembar manuskrip lagu tulisan tangan. Meskipun itu dirobek, tapi menyatukannya itu adalah lagu ini. Lumin, akui saja. Kami menyatakan fakta, justru karena kami tidak ingin kau terus membuat kesalahan. Kalian terus mengatakan melakukan ini demi kebaikanku sendiri. Tetapi ketika aku paling membutuhkan bantuan, ketika aku paling membutuhkan kepercayaan, kalian tidak ragu untuk berdiri di pihak yang berlawanan denganku. Kekerabatan macam ini, niat baik macam ini, aku tidak menginginkannya sama sekali. Luming, kamu demi ketenaran dan keuntungan menusuk Chuyu dari belakang. Sekarang kamu bahkan ingin menyakiti orang-orang terdekatmu. Benarkah itu? Apa yang telah kalian lakukan? Apakah ada satu hal pun yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang terdekatmu? Cukup, bukan berarti siapapun yang memiliki suara paling keras adalah orang yang benar. Lumin, jika semua orang mengatakan kau salah, maka kau pasti salah. Itu benar. Di dunia ini, semua orang mungkin menyakitimu. Tapi orang tuamu pasti tidak akan melakukannya. Kali ini, aku memilih untuk mempercayai Chuyu. Untungnya, semua orang yang hadir di sini memiliki penilaian yang jelas. Lumin, sebenarnya jika kau menginginkan lagu ini, aku bisa memberikannya padamu. Kau tidak perlu mencurinya. Termasuk keinginanmu untuk debut, aku juga bisa membantumu. Meskipun tindakanmu memalukan, aku bersedia membantu setiap anak muda dengan mimpi. Akui saja, aku juga bisa membantumu. Anak muda, mudah tersesat. Akui segera dan perbaiki segera, dan kamu masih bisa kembali ke jalan yang benar. Luming, apakah kamu masih akan keras kepala? Kamu mencuri, kamu menipu, kamu berbohong. Bukankah itu semua hanya untuk debut? Nah, sekarang, kesempatan ini ada tepat di depanmu. Selama kamu bersedia mengakuinya, kamu bisa meraih dan menggenggamnya. Kami semua akan membantumu. Luming, akui saja. Aku tidak akan menyalahkanmu. Aku masih pacarmu. Kita masih bisa menikah. Kau masih bisa menjadi suamiku. Luming, akui saja. Itu hanya 2 kata. Tidak sulit untuk diucapkan. Kami tidak akan menyalahkanmu.
Cepat akui, cepat akui, cepat akui, Cepat akui, cepat akui. Cepat akui saja. cepat akui. Cepat akui. Luming, cepat akui. Akui cepat. Katakan saja, mengapa kau tidak mau mengakuinya? Cukup. Kalian semua berpikir aku menjiplak. Benarkah? Kalian semua berpikir aku tidak bisa menciptakan apapun. Lagu sehebat itu, kan? Semua orang berpikir, aku hanya bisa mengandalkan mencuri dari orang lain untuk bisa berdiri di sini. Benarkah itu? Kalian bisa memilih untuk tidak mempercayaiku. Kalian bisa mempertanyakanku. Tetapi jangan pernah berani berpikir bahwa aku akan menerima amal munafik semacam ini darimu. Aku Luming, benar-benar menolak. Luming, mengapa kau begitu keras kepala? Tidak ada yang memberimu sedekah. Kami hanya ingin kau mengakui satu kesalahan yang kau buat. Aku tidak membuat kesalahan. Mengapa aku harus mengakuinya? Hanya karena kau menaruh topi pencuri di kepalaku. Aku harus menerimanya. Luming, saat ini itu adalah kesalahan kecil. Tetapi jika kamu tidak mengakuinya, maka itu menjadi kejahatan besar. Kamu bisa masuk penjara. Luming, kami akan patah hati. Sakit hati. Lagu ini adalah hati dan jiwaku. Aku menuliskannya kata demi kata. Aku tidak membutuhkan salah satu dari kalian untuk berpura-pura peduli. Luming, toleransi dan bantuan yang bisa kami berikan padamu, semuanya ada di sini. Apalagi yang kau inginkan? Apalagi yang ingin kau ambil? Bukan aku yang mengambil sesuatu, tetapi kalian. Kalian bisa mengambil reputasiku, menghancurkan masa depanku, tetapi kalian tidak akan pernah bisa mengambil martabatku. Aku tidak akan tunduk, dan aku tidak akan pernah mengakui kekalahan. Apakah aku menjebakmu, atau kau melakukan lipstick? Apakah aku menolak mengakuinya, atau kau menjebakku? Kebenaran harus terungkap hari ini. Yang murni adalah murni dengan sendirinya. Yang jahat adalah jahat dengan sendirinya. Luming, aku sudah mengenalmu selama 3 tahun. Aku percaya pada apa yang dilihat mataku. Apa yang kulihat adalah Luming yang jujur, yang sama sekali tidak akan melakukan tindakan pencurian yang tercela seperti itu. Aku mendukungmu membuktikan dirimu. Dalam diri Luming, aku tidak bisa melihat sedikit pun jejak kebohongan. Jika kau bisa terus membuktikan dirimu, aku mendukungmu. Apa? Kau ingin melanjutkan ini? Kami sudah menasihatimu begitu lama. Apakah kau benar-benar ingin menghancurkan hati kami sepenuhnya? Kaulah yang menusuk hatiku. Kaulah yang memaksaku untuk sepenuhnya menghapus sedikit perasaan terakhir yang kumiliki untukmu. Meskipun ini adalah konserku, aku tidak ingin membuang waktu. Tetapi, demi mempertahankan kepolosanku, aku juga mendukung. Chuyu, karena kau mengklaim lagu ini milikmu. Lalu bisakah Anda memberitahu kami, mengapa Anda tidak bisa menyanyikannya? Tepat sekali. Lagu ini memang salah satu dari album baruku. Tetapi aku belum merekamnya. Aku juga tidak berencana untuk menyanyikan lagu ini hari ini. Aku lupa liriknya. Lalu aku lupa liriknya di awal. Bukankah itu sangat normal? Hal semacam ini, aku juga sering menghadapinya. Itu bisa dimengerti. Bagus. Karena memang begitu, maka aku mengusulkan agar dari katalog lagu konser Chuyu hari ini dipilih secara acak beberapa lagu dan minta Luming menyanyikannya. Jika Luming bisa menyanyikan semuanya, maka itu membuktikan masalah lip sync Chuyu memang memiliki kecurigaan. Apa? Saya bisa membuktikannya. Saya menyanyikan lagu ini karena lagu ini, setiap baris liriknya tertanam kuat di pikiran saya. Chuyu, dalam pikiranmu, selain pencurian dan lip sync, apalagi yang ada? Luming, aku peringatkan kau. Semua lagu ini dikreditkan kepadaku. Bahkan jika aku tidak bisa bernyanyi, dari sudut pandang hukum, hak kekayaan intelektual lagu-lagu ini, semuanya milikku. Jika kau berani bernyanyi hari ini, aku akan menuntutmu. Aku akan menuntutmu sampai kau hancur. Aku akan menuntutmu sampai kau membusuk di penjara. Hancur? Membusuk di penjara? Baiklah, aku akan menunggumu. Pastikan saja kau tidak mengecewakanku. Kau. Album terbaru belum dirilis. Jika Chuyu adalah penyanyi aslinya, maka Luming tidak akan bisa bernyanyi. Saya setuju dengan metode ini. Lalu 2. Juri. Apa pendapat kalian? Meskipun ini sedikit membuang waktu, tetapi demi keadilan dan kejujuran, aku setuju. Setuju. Baiklah. Yang diajukan oleh Chuyu hari ini, dalam katalog lagu, ada sebuah lagu berjudul Liar. Jadi kita akan menampilkan lagu ini. Liar. Pembohong. Baiklah. Setelah mendengarkan lagu ini,
Saya harap beberapa orang yang hadir di sini bisa menempatkan diri mereka di posisi ini. Lumin, jika kamu sudah siap, mari kita mulai. Ketika kau tersesat, aku akan mengangkat lentera untuk menerangi jalanmu. Kau seperti anjing yang mengibas-nibaskan ekornya tanpa henti. Kau memperlakukan orang yang membantumu sebagai penyelamat. Kau berbicara lebih baik daripada bernyanyi satu demi satu. Hentikan. Berhenti bernyanyi. Ketika mereka memanfaatkanku, tapi kau menutup mata. Ketika mereka melemparkan air kotor padaku, kau mengipasi api. Sekarang, aku ingin menggunakan lagu ini untuk membuktikan diriku. Dan kau masih ingin menghentikanku. Kita seharusnya adalah keluarga. Apakah kau bersikeras menghancurkanku sebelum kau berhenti? Bukan aku yang ingin menghancurkanmu. Kamulah yang ingin menghancurkan kami. Chuyu akan menjadi bagian dari keluarga Lu kita. Dia adalah harapan keluarga Lu kita. Ayah, dia adalah harapan. Lalu bagaimana denganku? Aku ini apa? Kamu adalah kegagalan. Dan kamu menusuk Chuyu dari belakang dan mencuri lagunya. Seseorang sepertimu, yang tidak punya tulang punggung. Yang tidak punya ambisi. Saya hanya berharap kamu bisa hidup jujur dan tidak menimbulkan masalah. Dan menjalani kehidupan biasa selamanya. Cukup. Kamu tidak bisa memikul tanggung jawab besar. Sifat anak adalah cerminan orang dewasa. Orang macam apa kau ini? Bagaimana mungkin kami orang tuamu? Tidak tahu. Kau tidak bisa membawa harapan bagi keluarga Lu kita. Aku sudah akan menggunakan lagu ini untuk membuktikan diriku. Aku punya bakat untuk menjadi Raja Langit. Aku bisa memberimu semua yang kau inginkan. Lalu mengapa kau tidak bisa lebih melihatku? Mengapa kau tidak bisa menaruh lebih banyak harapan padaku? Seorang Raja Langit dicapai melalui akumulasi waktu, pengendapan popularitas, dan bakat seseorang. Hal-hal ini semuanya dapat ditemukan pada Chuyu, tapi padamu, Luming, aku hanya menanyakan satu hal padamu. Hanya satu kalimat. Ratusan juta penonton di seluruh negeri tahu siapa Chuyu, tapi apakah ada yang tahu siapa Luming? Mulai hari ini, tak terhitung orang akan mengingatku. Benar sekali, saya juga akan mengerahkan seluruh sumber daya perusahaan untuk mendorong Luming ke puncak. Saya yakin, dengan kemampuannya, dia pasti tidak akan berhenti hanya pada gelar Raja Langit. Luming, percayalah pada dirimu sendiri. Buktikan dirimu. Lanjutkan, Luming. Kau telah melewati masa sulit. Kau menegakkan punggungmu. Waktu sepenuhnya mengungkap sifat manusia. Lagu yang dinyanyikan Lumin sama persis dengan yang ditulis Chuyu. Sekarang bisa dipastikan, Lumin tidak menjiplak. Kau tidak tahu berterima kasih. Dan tidak membalas kebaikan dengan kejahatan. Sungai baru saja diseberangi. Dan kau sudah merobohkan jembatan. Kau sepenuhnya mengabaikan bahkan kebaikan terkecil. Chuyu, sekarang para juri semuanya memihak Luming. Tunggu sampai dia selesai bernyanyi. Kau tidak akan punya kesempatan lagi. Paman dan Bibi, selama kalian berdua berhenti menuduh sekarang, Luming menjebakku. Aku akan menjadi menantu keluarga Lu besok. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Bibi sudah tua. Kau tidak boleh berbohong kepada kami. Jika kalian tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah. Aku bersumpah dengan sumpah yang hikmat. Tidak layak didekati. Satu di bibir lain di hati. Memainkan trik kotor. Benar-benar seperti rubah. The film was translated Yang memakai and topi jerami. narrated by M Media. Lagu Lumin benar-benar menarik. Sepertinya dia tidak hanya mengutuk Chuyu, dia mengutuk seluruh keluarganya juga. Mengutukku. Dia benar-benar berani mengutukku. Dia. Ibu dan ayah, aku akan membawamu ke rumah sakit, cepat. Aku tidak akan pergi kemanapun. Sampai Luming mengakui telah menjebak menantuku yang baik. Aku tidak akan pergi kemanapun. Luming, kau
Putri. Ibu, ayah, aku akan membawamu ke rumah sakit. Menjauhlah dariku. Ibumu menjadi seperti ini. Apakah kamu puas? Apakah kamu senang? Jika ibu mengalami kemalangan, aku tidak akan memaafkanmu. Ibu mengenai masalah hari ini, terlepas dari siapa yang benar atau salah, kita bisa membahasnya nanti. Aku akan membawamu ke rumah sakit dulu. Pergi. Jangan bersikap munafik di sini. Jika kau benar-benar tidak ingin aku mati, maka di depan begitu banyak orang, katakan yang sebenarnya. Chuyu, dijebak olehmu. Tapi setiap kata yang kuucapkan, setiap kata adalah benar. Ibumu sangat marah sampai dia memuntahkan darah. Dia hanya ingin mendengarmu mengatakan yang sebenarnya. Mengapa itu begitu sulit? Apakah kamu harus membuat kami pasangan tua ini mati karena marah sebelum kamu bahagia? Ayah, Luming, selama 3 tahun kau buta. Kau adalah anak berbakti yang sempurna. Mengapa sekarang setelah kau mendapatkan kembali penglihatanmu, kau berubah menjadi bajingan? Jika kau terus seperti ini, aku lebih suka kau tetap buta. Mengapa Luming seperti ini? Orang tuanya memuntahkan darah, namun dia masih menolak untuk menyerah. Apakah benar atau salah lebih penting daripada nyawa orang tuanya? Luming benar-benar berhati keras. Jika itu aku pasti sudah mengakui kesalahanku sejak lama. Itu hanya satu kalimat. Mengapa begitu sulit untuk diucapkan? Luming, jika kamu tidak mengakui bahwa kamu menjebak Chuyu, ayahmu dan aku, kita akan mati sebelum sempat pergi ke rumah sakit. Lupakan saja. Saya lihat kamu tidak mau mengakuinya. Tonton saja kami pasangan tua ini mati. Anggap saja kami tidak pernah punya anak sepertimu. mengapa kalian memaksaku? Mengapa kalian memaksaku untuk membuat pilihan? Kalian jelas tahu. Tidak peduli pilihan apapun yang kubuat, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Hidupmu masih sangat panjang. Tetapi orang tuamu akan segera mati. Cepatlah mengaku. Luming, ini hanya satu kalimat. Itu tidak sulit. Katakanlah, dan paman serta bibi bisa pergi ke rumah sakit. Mengesampingkan masalah hari ini, setidaknya orang tuamu membesarkanmu, hutang budi, karena membesarkanmu ini, bukankah layak untuk menundukkan kepala sekali saja? Di hadapan hidup dan mati orang tuamu. Apakah benar atau salahmu masih sepenting itu? Lagi pula kamu mungkin sudah salah sejak awal. Tapi, mereka jelas baik-baik saja beberapa saat yang lalu. Bagaimana mereka tiba-tiba bisa menjadi seperti ini? Tidak peduli seberapa hebat amarah seseorang. Seharusnya tidak menyebabkan mereka sakit karena marah seperti ini. Mereka tidak berakhir seperti ini karena aku. Tetapi, karena Chuyu. Dia meracuni mereka. Itu tidak mungkin. Chuyu sangat berbakti. Dia selalu memperlakukan pasangan lansia itu seperti orang tuanya sendiri. Bagaimana mungkin dia meracuni mereka? Paman dan bibi pasti marah oleh Lumin. Tekanan darah mereka tinggi. Itulah mengapa mereka merasa panas dan demam. Paman dan bibi, minumlah lebih banyak untuk mendinginkan panas. Tidak. Chuyu sangat baik. Bagaimana aku bisa mencurigai Chuyu? Itu pasti Luming. Dia menjebak Chuyu lagi. Luming, jika seseorang benar-benar meracuni mereka, orang itu pastilah kamu. Aku adalah ibumu. Aku memukul dan memarahimu sejak kamu masih kecil. Aku ingin kamu berjalan di jalan yang benar. Kamu tidak melihat kebaikan yang telah kami lakukan untukmu. Sebaliknya kamu berpikir kami mencoba menyakitimu. Itu sebabnya kamu meracuni kami. Betapa kejamnya kamu. Mengapa apapun yang kukatakan, tidak ada satupun dari kalian yang mempercayaiku. Di mata orang tuaku sendiri, apakah putra ini benar-benar sebegitu tidak berharganya? Bukan karena kau tidak pantas di mulut mereka, tapi karena kau pada dasarnya tidak pantas. Awalnya aku masih memiliki sedikit rasa terima kasih padamu, tapi sekarang setelah aku melihat sisi gelapmu, sedikit rasa terima kasih itu telah lenyap sepenuhnya. Paman dan bibi, reputasiku tidak lagi penting. Yang penting adalah kesehatan kalian. Mari kita cepat-cepat ke rumah sakit. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Mau mengaku atau The tidak? film was translated Aku tidak melakukan and kesalahan narrated apapun. by Mengapa aku harus mengakuinya? Jika aku mengakuinya, itu berarti meninggalkan martabatku dan melawan hati nuraniku. Kita adalah keluarga, terikat oleh ikatan darah. Kita seharusnya bisa duduk dan berbicara dengan baik.
Alih-alih menjadi seperti ini sekarang, saling menyakiti. Luming cukup, lihatlah kondisi Bibi sekarang. Bisakah dia masih duduk dan berbicara denganmu dengan benar? Maksudku, Cukup, kami tidak membutuhkan pengakuanmu sekarang. Anggap saja kamu tidak punya anggota keluarga seperti kami. Berpegang teguh pada reputasi palsu dan keuntungan palsumu. Dan jalani hidupmu. Sampai kamu masuk ke liang kubur. Ibu dan ayah, ayo kita pergi. Ayo pergi. Lumin, sebenarnya, aku sama sekali tidak tertarik untuk menjadi menantu keluarga Lu milikmu. Jika kamu memikirkan semuanya dengan matang, pergilah bicara baik-baik dengan orang tuamu. Masih ada ruang untuk rekonsiliasi. Tentu saja aku tidak akan menyalahkanmu. Bagaimanapun juga, kita masih saudara yang baik. Aku akan menunggumu di rumah sakit. ketika kamu melakukan sesuatu kamu harus melakukannya sampai tuntas. Kalian mengajarkanku itu. Kali ini, aku tidak akan pernah berkompromi. Kedokteran Umum Departemen Neurologi. Luming. Luming, berhenti di situ. Apakah mereka baik-baik saja? Mereka. Siapa yang kamu bicarakan? Orang tuamu, Luming? Atau hanya orang yang lewat? Kalian tahu apa yang kubicarakan. Kalian tidak perlu bersikap begitu kasar dan kejam. Aku datang ke sini bukan karena rasa bersalah, tetapi karena di hatiku masih ada kehangatan. Kamu tidak merasa bersalah. Luming, jika ibu dan ayah dikirim ke rumah sakit 1 jam lebih lambat kemarin, foto mereka akan tergantung di balai duka sekarang. Dan kamu berani mengatakan kamu tidak merasa bersalah. Apakah hati nuranimu sudah dimakan anjing? Pikirkan tentang bagaimana kalian memperlakukanku selama 3 tahun terakhir ini, dan bagaimana kalian memperlakukan keluarga ini. Kalian tidak berhak menuduhku. Aku memohon pada Cuyu, memohon padanya untuk memberimu pekerjaan, memberimu kehormatan, memberimu kesempatan. Apakah kamu pikir apa yang aku lakukan belum memenuhi semua kewajibanku? Memenuhi semua kewajiban. Lalu mengapa di konser itu, kalian jelas bisa mengatakan yang sebenarnya? Mengapa kalian tidak mengatakan apa-apa? Kalian jelas tahu bahwa kehormatan Cuyu seharusnya menjadi milikku. Jika aku mengatakannya, apakah kamu akan langsung menjadi Raja Langit? Kamu menghancurkan Cuyu. Kamu akan kehilangan pekerjaanmu. Aku akan kehilangan kekasihku. Ibu dan ayah akan kehilangan menantu terbaik mereka. Dan keluarga Lu akan kehilangan semua harapan. Untuk apa aku melakukan semua ini? Bukankah aku melakukan semua ini untukmu? Dan untuk keluarga Lu? Kalian tidak menyelamatkanku. Kalian menghancurkanku. Kalian dengan sombongnya berpikir kalian menyelamatkan keluarga ini. Tetapi harganya adalah menginjak-injak martabatku. Aku akan selamanya tetap tidak berarti. Siap dikorbankan, kapan saja, benarkah begitu? Qi Huan, ada apa? Luming, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu di sini untuk melihat apakah 2 nyawa tua kami sudah mati karena marah olehmu? Saya minta maaf, kami 2 orang tua ini telah mengecewakanmu. Kami tidak mati. Aku belum mengatakan sepatah kata pun. Mengapa kalian harus menimpakan kebencian sebesar itu kepadaku? Berhentilah berpura-pura tidak bersalah. Bukankah kamu melakukan semua ini hanya untuk membuktikan mahakaryamu sendiri? Sampai sekarang, kalian masih percaya aku yang meracuni kalian. Tetapi orang yang benar-benar memberikan racun itu sedang berdiri tepat di samping kalian. Cukup. Cuyu adalah menantu yang baik bagi keluarga Lu kita. Selain dia di dunia ini, tidak ada orang lain yang berbakti kepada kami. Siapapun mungkin meracuni kami. Tetapi dia tidak akan pernah melakukannya. Menantu, racun yang kami berdua orang tua ini telan. Apakah itu diberikan olehmu? Ayah, ibu, bagaimana mungkin aku melakukan itu? Jika aku tahu air itu beracun, bahkan jika aku meminum semuanya, aku tidak akan membiarkan kalian berdua meminum setetes pun. Lihat. Inilah bakti. Tidak seperti orang tertentu yang berharap kami berdua orang tua ini akan mati lebih cepat. Kalian akan selalu berprasangka buruk terhadapku. Di keluarga ini, tidak peduli apapun yang terjadi. Selama itu salah atau kriminal, kalian semua akan tanpa pandang bulu menimpakannya kepadaku. Hanya karena aku pernah menjadi orang buta yang keberadaannya, kalian merasa malu untuk sekadar menyebutkannya. Benarkah begitu? Jadi kamu tahu malu? Tidakkah kamu tahu bahwa selama 3 tahun terakhir,
Betapa banyak cemoohan yang kami derita. Apakah kamu menyadari sekarang bahwa Cuyo demi memberimu pekerjaan dan martabat berada di bawah tekanan yang luar biasa? Malu. Cemoohan. Dibandingkan dengan orang luar. Apakah aku anggota keluarga lu hanya pantas mendapatkan kata-kata seperti itu? Jika bukan karena untuk memuaskan kesombongan kalian, aku akan membiarkan Cuyo memanipulasiku selama 3 tahun. Berhentilah membuat alasan. Jelas kamu adalah orang yang tidak kompeten dan tidak bisa meninggalkan Cuyo dan tidak bisa meninggalkan kami. Apakah benar aku yang tidak bisa meninggalkan kalian, atau kalian yang tidak bisa meninggalkanku tanpa aku? Apakah Cuyo akan memiliki ketenaran yang sekarang jika aku tidak membantunya menulis lagu atau membantunya menjadi penyanyi bayangan? Cuyo tidak akan pernah melirik kalian. Kau bicara omong kosong. Ketika kau mencintai seseorang, kau menerimanya sepenuhnya mengerti. Aku suka King Huan, jadi aku memperlakukan orang tuanya seperti orang tuaku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Selain itu, kapan kau pernah menulis lagu untukku? Kapan kau pernah menjadi penyanyi bayangan untukku? Bahkan sekarang, kamu masih memfitnahku. Ibu dan ayah, tidak ada lagi yang perlu dikatakan kepada orang seperti ini. Cepat suruh dia pergi. Pergi. Jangan jadi pemandangan yang mengganggu di sini. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi seumur hidupku. Mulai sekarang, kami berdua orang tua ini punya Cuyo untuk berbakti kepada kami. Dan itu sudah cukup. Bibi, mohon yakinlah, setelah aku menikahi King Huan, aku pasti akan memperlakukanmu lebih baik daripada putramu sendiri. Tidak. Pasti lebih baik daripada putramu sendiri. Cuyo, itu kau. Ini semua karena kau. Luming, beraninya kamu memukul seseorang tepat di depanku. Apakah kamu benar-benar sekeras kepala ini? Jika kamu berani memukul seseorang hari ini, aku akan segera menelpon polisi untuk menangkapmu. Ada apa? Kau menjadi begitu sombong hanya karena kau sukses sekarang. Sampai kau meremehkan semua orang. Semua kebaikan yang kami tunjukkan padamu saat itu. Sekarang kau membuangnya jauh-jauh. Dasar anak tak tahu terima kasih. Dulu, seharusnya kami membiarkanmu The film was translated berkeliaran di and jalanan narrated dan by mengurus dirimu N sendiri. Media. Berkeliaran di jalanan. Dibiarkan mengurus diri sendiri. Mungkin ini adalah perasaan sejati yang kalian sembunyikan. Kata-kata yang paling ingin kalian ucapkan hari ini. Mungkin kelahiranku di keluarga ini hanyalah sebuah kesalahan. Aku menyesalinya. Kamu telah menghancurkan hati kami sepenuhnya. Hanya ketika kamu ditinggalkan oleh semua orang, barulah kamu menyadari penyesalan. Mengapa kamu tidak bisa menyadari ini lebih awal? Jika kau mendengarkan nasihat lebih awal, mengatakan yang sebenarnya di konser, dan tidak memfitnah Cuyo, hal-hal tidak akan berakhir seperti ini. Tidak apa-apa, Lumin. Belum terlambat untuk menyadarinya sekarang. Untungnya konser itu berakhir di tengah jalan, dan itu tidak menyebabkan dampak yang terlalu besar padaku. Bagaimana kalau begini, kau mengklarifikasi situasinya di depan semua media? Itu juga bisa dilakukan. Dengan cara ini, kita masih bisa menjadi keluarga yang pantas. Keluarga. Menantu yang baik. Ini adalah ayah dan ibu. Beli untukmu sebagai hadiah. Ayo, ambillah. Jam tangan Rolls Royce. Paman, hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerima ini. Jangan malu. Kamu difitnah secara tidak adil kali ini, dan menderita ketidakadilan yang begitu besar. Kami juga harus menunjukkan penghargaan kami. Aku beritahu ya. Di keluarga ini, hanya kau yang pantas memakai jam tangan yang begitu berharga. Ayah sudah memberikannya padamu. Cepat pakai. 3 tahun lalu. Ketika aku buta. Aku sudah mengincar jam tangan ini. Aku sudah menyukai jam tangan ini selama 3 tahun. Aku selalu ingin kalian membelikannya untukku. Tetapi kalian selalu berkata, tunggu. Tunggu sebentar lagi. Kalian terus-menerus mengulur waktu. Sekarang kalian sudah membelinya. Tetapi jam itu dipakai oleh orang. Tidak bisa didamaikan denganku. Sungguh ironis. Benar-benar ironis. Penglihatanku telah pulih. Tetapi yang kulihat bukanlah keindahan dunia ini. Sebaliknya ini semua hanyalah lelucon. Lelucon? Siapa yang kau sindir sekarang? Jangan berpikir hanya karena kami sudah tua dan pendengaran kami buruk. Kami tidak bisa tahu apa yang kau sindir. Satu kata pun yang tidak penting dariku.
Dan kau langsung memperbesar masalah ini. Dia merundungku selama 3 tahun. Namun kalian memilih untuk tidak melihat dan tidak mendengar apapun. Membulimu. 3 tahun ini hanya karena kami tidak membelikanmu jam tangan. Itu disebut membulimu. Pikiranmu terlalu sempit. Dulu ketika kau buta, membelikanmu jam tangan, bukankah itu hanya akan menjadi hiasan yang tidak berguna? Sekarang kau sudah pulih penglihatanmu. Namun kau memperlakukan keluargamu seperti musuh. Mengapa kami harus membelikan apapun untukmu? Apakah kau berharap kami pasangan tua ini menjilatmu? Tidak, aku bodoh. Seharusnya aku tidak kembali. Seharusnya aku menghilang selamanya di depan kalian. Lumin, bukankah itu hanya jam tangan? Kenapa kau besar-besarkannya? Jam tangan ini, jika kau menyukainya, aku akan memberikannya saja padamu. Jam tangan ini, aku benar-benar menyukainya. Tetapi sekarang, aku tidak peduli lagi dengannya. Lumin, apa yang kau lakukan? Jam tangan ini bukan untukmu. Berikan, kembalikan padaku. Luming, kau sudah sangat durhaka. Jika kau menghancurkan jam tangan semahal ini, maka kau akan menjadi durhaka 2 kali lipat. Cepat berikan padaku. Karena aku tidak bisa memenuhi kewajiban berbakti kepada kalian berdua. Biarkan menantu baik kalian memberikannya kepada kalian atas namaku. Luming, kau gila. Ini bukan hanya jam tangan. Ini adalah tabungan setengah hidup ibu dan ayah. Tabungan setengah seumur hidup, hanya untuk menjilat pembohong munafik ini. Aku bersikeras untuk memecahkannya. Penjilatan semacam ini, aku akan memecahkannya setiap kali aku melihatnya. Lumin, apa kau punya masalah? Kau bisa melampiaskannya padaku. Apa kau pikir? Memecahkan jam tangan, merusak hubungan antara aku dan kedua orang tua itu. Mustahil. Itu hanya jam tangan. Dalam hatiku, niat kedua orang tua itu akan selalu tetap ada. Bagaimana aku membesarkan momok sepertimu? Selama kau ada di sekitar, tidak ada hal baik yang pernah terjadi. Kau tidak punya sopan santun. Kau tidak tahu malu. Kami tidak punya anak sepertimu. Kau baru saja bilang kau menyesal. Itu semua hanya pura-pura. Kau hanya ingin mendapatkan simpati kami, memenangkan kepercayaan kami, dan kemudian menyerang berulang kali, membawa kerugian besar bagi kami. Benarkah itu? Aku memang menyesalinya. Yang kusesali adalah bahwa racun yang kalian minum tidak bisa melenyapkan kalian semua. Kau akhirnya mengakuinya. Kau yang memberikan racun itu. Aku tidak memberikan racun itu. Tetapi aku berharap aku memberikannya sekarang. Aku ingin meracuni air minum kalian semua. Menyaksikan kalian satu persatu, dengan ekspresi mengerikan, bibir memutih, mulut berbusa, di depanku. Menunggu untuk mati. Kami membesarkanmu, namun kau menginginkan nyawa kami. Aku tidak punya anak sepertimu. Aku akan menelepon polisi. Aku akan menelepon polisi, agar kau ditangkap. Aku akan menelepon polisi. Lumin, perhatikan baik-baik. Ini rumah sakit. Jika kau berani memukul, aku akan memanggil polisi dan membuatmu dipenjara, dihukum 10 tahun. Luming, kau berani menyerang orang yang melahirkanmu dan membesarkanmu. Kau benar-benar gila. Kau benar-benar orang gila seutuhnya. Orang gila di mata kalian. Tidak peduli berapa kali aku mengatakan, aku memutuskan semua ikatan. Pada akhirnya, akan selalu melunakkan hatiku. Karena di mata orang gila ini, selalu ada rintangan emosional yang tidak bisa kulewati. Yang disebut kekerabatan. Yang disebut ikatan darah. Kau munafik. Jika kau punya perasaan, kau tidak akan menyakiti orang yang melahirkanmu dan membesarkanmu sedalam ini. Itu adalah kalian. Hati kalian yang dingin. Tangan kalian yang dingin. Yang secara pribadi merobek ini. Satu-satunya kasih sayang keluarga yang tersisa di antara kita. Baiklah. Mulai sekarang aku Luming. Tidak akan pernah menggunakan hatiku lagi. Mulai saat ini, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Keluar, pergi jauh dariku. Jangan pernah kembali. Keluarga lu kami. Memiliki Tuyu sudah cukup. Ya, saya Luming. Apa? Seorang sutradara film yang juga seorang taipan bisnis ingin mewawancaraiku. Apel. Wanji, perusahaan film, ragu menandatangani kontrak denganku.
Lumin, ini semua salahmu. Kau menyebabkan aku kehilangan trofi penghargaan Raja Langit. Sekarang bahkan kesepakatan dukungan komersial hancur. Bukankah kau selalu mengatakan bahwa pencapaianmu tidak ada hubungannya denganku? Kalau begitu pergi dan rebut kontrak-kontrak dan piala-piala itu kembali. Dan sambil kau melakukannya, lihatlah, ketika aku berubah dari penyanyi penggantumu menjadi lawanmu. Apakah kau masih bisa berhasil? Ketua Wang, Direktur Bai, mohon percayai penilaian saya. Luming pasti akan menjadi bintang baru paling cemerlang dalam industri musik selama dekade terakhir. Bai yang sutradara film Idola. Kita sudah bekerja sama selama 10 tahun. Dengan penglihatanmu kau tidak akan membuat kesalahan. Ketua Gu kan? Jika Lumin benar-benar sehebat yang dikatakan Ketua Gu, Wang Jing, ketua perusahaan film Wanji. maka dia pasti orang yang paling cocok untuk dukungan kerajaan film kita. Direktur Bai, Ketua Wang, bukankah kalian bilang bahwa kalian akan mengontrak Cuyu? Kemampuannya adalah sesuatu yang kalian semua saksikan sendiri. Tepat sekali, Direktur Bai. Selain itu, lagu tema untuk serialmu, aku sudah mengerjakannya. Kau bilang kau menyesal sekarang. Nona Su, Ciuyu, kalian berdua juga mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah keputusan dan belum dimasukkan ke dalam kontrak. Jika kita menemukan kandidat yang lebih cocok dan lagu tema yang lebih cocok, mengapa kita harus tidak menggunakannya? Mengapa kita harus menggunakanmu? Sebenarnya, memanfaatkan rapat tahunan perusahaan hari ini untuk mewawancarai Lumin dan juga meminta kalian datang. Juga memberikan kalian kesempatan. Jika kalian bisa melampaui Lumin dalam komposisi, maka keputusan kami sebelumnya untuk merekrut kalian dapat tetap tidak berubah. Bagus sekali. Hal yang paling tidak ditakuti Luming adalah membuktikan dirinya. Dia pasti akan membuat Anda melihat sesuatu yang mengesankan. Bagaimana penampilan kalian berdua? Selain pendapat pribadi kami, tingkat reaksi rekan kerja lainnya juga sangat penting. Reaksi mereka menentukan siapa yang mendapat kontrak. Kalau begitu mari kita mulai. Baiklah, aku ingin kalian berdua di sini di tempat ini, masing-masing membuat lagu tema yang sesuai dengan proyek film baruku. Komposisi di tempat. Aku mahir dalam hal ini. Namun aku perlu tahu, apa tema utama film ini? Ini adalah drama idola remaja berdasarkan cinta masa muda sebagai nada utama dan berakhir dengan penyesalan. Film ini secara garis besar tentang atas nama masa muda. Dimulai dengan cinta, dengan harapan menembus seluruh film, tetapi berakhir dengan penyesalan. Agar lagu tema sesuai dengan isinya, mungkin seharusnya mengambil emosi yang mengharukan sebagai nada emosional utama. Benar. Tepat sekali. Itu pemahaman yang sangat akurat. Aku sudah mulai menaruh harapan padamu sekarang. Masa muda, penyesalan, cinta, dan itu harus membuat orang meneteskan air mata. Ini bisa menjadi sebuah lagu. Seseorang yang tidak pernah benar-benar memberikan segalanya untuk cinta, tentu saja tidak akan mengerti air mata di balik kisah emosional ini. Luming, kau bilang aku tidak pernah memberikan segalanya untuk cinta. Lalu 3 tahun tergelap yang kuhabiskan bersamamu, apakah itu dihitung? Itu benar. Sujin mengikutimu selama 3 tahun. Semua orang menyaksikan ini. Kau mengatakan hal seperti itu sekarang, menyimpan hati yang tidak tahu berterima kasih, dengan hati yang membalas kebaikan dengan pengkhianatan. Lagu yang diciptakan juga merupakan lagu ketidakberterimaan. Direktur Bai, Ketua Wang, aku sarankan, singkirkan dia. Apel, Lumin, dia juga memiliki masa lalu yang tidak pantas ditunjukkan. Ketua Wang, Luming memang memiliki masa lalu yang tak tertahankan untuk dikenang. Namun di masa lalu ini, yang tidak pantas bukan Luming, melainkan orang harus melihat ke depan. Aku tidak ingin mengungkit masa lalu lagi. Aku hanya ingin mengatakan, aku benar-benar mencintai. Aku benar-benar memberikan segalanya. Dan aku benar-benar dihianati. Mulai sekarang, setiap hari setelah ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Aku membutuhkan kesempatan ini. Dan aku pasti akan merebut kesempatan ini. Oleh karena itu, tolong izinkan aku naik ke panggung. Cuyu. Aku sebelumnya berjanji akan menikah dengannya. Aku benar-benar minta maaf padamu. Aku harap kau bisa menang kali ini. Apakah kau punya keyakinan? Bukankah itu hanya satu lagu? Jika dia bisa menciptakannya, aku juga bisa. Aku hanya belum menunjukkannya saja. Luming, sepertinya Anda sudah tahu bahwa Anda perlu menciptakan lagu seperti apa. Sekarang, panggung ini milik Anda. Maaf, aku punya satu pertanyaan lagi. Mereka semua mengatakan seni berasal dari kehidupan. Bisakah aku mendengar
The Kisah film di was balik film ini. translated and narrated by M Media. Tentu saja. Selama kuliah. Sebuah pertemuan singkat yang berlalu. Sebuah pertemuan kebetulan. Linsia bertemu. Cinta dalam hidupnya. Chuyian. Mereka menghadiri kelas bersama. Berjalan bersama. Pergi jalan-jalan bersama. Berbagi tawa dan kegembiraan bersama. Di bawah kedok persahabatan. Mereka menyimpan keinginan masing-masing. Tersembunyi jauh di dalam hati mereka. Linsia diam-diam mencintai Chuyian selama 3 tahun. Tapi tak pernah berani melintasi batasan persahabatan itu. Hanya bisa diam-diam dicatat dalam buku harian. Untuk merekam hubungan ini. Luming, kau benar-benar tahu cara menulis lagu cinta. Selama kau buta, begitu tak tertahankan, aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku begitu baik padamu, kau tidak pernah sekalipun menulis untukku. Sebelum kelulusan, setelah mengetahui bahwa Chuyian akan pergi ke luar negeri, Linsia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menyatakan perasaannya kepada Chuyian. Namun dia mengetahui keluarga Chuyian telah mengatur sebuah perjodohan yang tak terhindarkan. Maka Linsia hanya bisa tersenyum dan terus menjadi teman. Tidak saling mengganggu. Jangan berteman lagi. Teman tidak bisa bergandengan tangan. Dorongan untuk mencintaimu hanya bisa kusingkirkan dengan senyuman. Sahabat terbaik. Beberapa mimpi tidak bisa diucapkan dengan lantang. Maka aku tidak perlu menanggung sakit hati karena kehilanganmu. Menggambar batas aman di langit. The film was Lumin. Jika kau masih buta sekarang, jika lagu ini ditulis untukku, betapa indahnya itu. Sakit hati karena kehilanganmu. Mencintai seseorang yang tidak bisa dimiliki. Dalam kapasitas sebagai teman. Menjaga dalam diam. Ini pasti adalah jenis cinta paling menyakitkan di dunia. Itu aku. Sebuah luka yang tidak akan pernah sembuh. Luming, jika kamu memiliki Linsia, setengah dari ketulusan kasih sayang, aku akan seumur hidup ini hanya melindungimu. Dari awal hingga akhir. Dan berjalan ke ujung dunia. Akhirnya, Linsia meninggal dunia. Dalam kata-kata terakhirnya, ada kalimat seperti ini. Jika waktu bisa kembali ke tahun itu di kampus, aku pasti akan di masa jayaku mengucapkan 3 kata kepadamu sejak awal. Chuyian, aku mencintaimu. Bagus, Bagus, kedengarannya terlalu bagus. kedengarannya terlalu bagus. Melihat reaksi semua orang, sepertinya mereka sudah mengakuinya. Apa lagumu? Apakah kau punya keyakinan? Lagunya sudah menjadi puncak. Tidak peduli apa yang aku nyanyikan, aku tidak akan bisa mengalahkannya. Laguku sudah selesai. Aku tidak tahu apakah ini sesuai dengan tema film ini. Saya meminta semua orang untuk memberikan ulasan. Meskipun saya tidak terlalu mengerti musik, tetapi saya bisa mendengar. Di dalam lirik, ada upaya untuk meyakinkan diri sendiri agar melepaskan. Tetapi hati masih penuh dengan pergulatan keengganan. Nyanyiannya lembut dan langsung menusuk hati. Inilah yang pernah saya dengar, suara nyanyian yang paling menyentuh. Dalam lirik Anda, saya mendengar ketidakberdayaan, kesedihan, keterikatan, dan kelegaan. Untuk lagu ini, saya hampir mencari di seluruh industri musik. Hari ini, saya akhirnya menemukannya. Ini dihitung sebagai apa? Ini adalah pengakuan terhadapnya. Tapi Jiwyu belum bernyanyi, kompetisi belum selesai. Tidak perlu bersaing lagi. Saya sudah tidak bisa mendengarkan lagu apapun kecuali yang satu ini lagi. Sutradara, Tuan Wang. Bisakah saya berasumsi bahwa lagu saya
akan Anda terima. Sebuah lagu yang bisa menggerakkan hati orang sedemikian rupa. Kita tidak punya alasan untuk tidak mengambilnya. Saya sangat khawatir sekarang bahwa ketika penonton memasuki bioskop, setelah menonton film ini, hal yang paling banyak dikomentari bukanlah film itu sendiri, melainkan lagu yang Anda nyanyikan. Saya berani menjamin, film ini pasti akan menjadi hit besar. Dan lagu Anda juga akan menjadi balada patah hati yang populer secara luas. Anda akan terkenal Lumin. Itu hanya lagu pop murahan yang dimaksudkan untuk menipu orang agar menangis. Itu bahkan belum dirilis. Dan kau bilang itu akan menjadi hit besar. Apa kau mengerti? Bagaimana jika itu gagal? Chuyu, apa yang kamu katakan? Kurasa aku baru saja mendengar. Kamu mengatakan, gagal. Apakah kamu membicarakan aku? Atau kamu membicarakan film ini? Aku tidak. Kau bicara omong kosong. Saya ingat, Anda dan Wanji Film, anak perusahaan grup lainnya, sepertinya masih memiliki kolaborasi. Mengatakan hal seperti itu, apakah Anda tidak takut menyinggung bos Anda? Chuyu, saya sebelumnya menandatangani beberapa dukungan iklan dengan Anda karena saya melihat Anda memiliki sedikit ketenaran. Tapi barusan, Anda malah mengutuk perusahaan film kami agar gagal. Anda telah membawa nasib buruk bagi industri kami. Anda mengutuk saya untuk mati lebih cepat. Tidak, Ketua Wang. Ya, aku tidak. Kalau begitu Luming bicara omong kosong, bagaimana mungkin aku mengatakan dalam suasana seperti ini, kata-kata seperti itu? Tepat sekali, aku bisa bersaksi. Aku berdiri tepat di sampingnya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak, mereka berbohong. Aku mendengarnya dengan sangat jelas. Chuyu yang mengatakannya, mengutuk kami agar gagal. Jangan bicara omong kosong. Apakah kamu disuap olehnya? Kamu membantunya menyerangku. Cukup Chuyu, hentikan sandiwara Anda. Rutinitas itu dari konser Anda tidak akan berhasil di sini. Saya menonton konser itu. Lumin tidak punya masalah. Itu Anda yang menyeret kebenaran ke dalam lumpur. Chuyu, emas sejati tidak takut api. Jika Anda masih menolak untuk mengakuinya dan masih belum yakin, kita bisa melanjutkan. Di sini, di depan begitu banyak profesional untuk berkompetisi lebih lanjut. Kita akan berkompetisi sampai Anda benar-benar yakin dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Jebakan. Kamu memasang jebakan untukku. Benarkah begitu? Aku tidak akan termakan itu. Benar Lumin. Kamu lebih berbakat dariku. Hanya sedikit saja, tapi aku pasti tidak akan membiarkanmu menggunakan pencapaian kecil ini untuk menginjak bahuku dan memanjat naik. Tepat sekali, bahkan jika kau mengalahkannya hari ini, kau hanya punya satu lagu dan satu dukungan. Tapi Chuyu saat ini memegang lebih dari selusin dukungan. Kau mungkin menang lawannya setelah memasuki pintu ini hari ini. Tapi begitu kau meninggalkan pintu ini, Chuyu akan selamanya menjadi jurang yang tak teratasi yang tidak akan pernah bisa kau lewati. Benarkah begitu? Lebih dari selusin dukungan. Apakah mereka tahu? Apakah Chuyu melakukan lip sync? Jika mereka tahu, apakah mereka masih akan terus bekerja sama dengan Chuyu? 3 ranah musik, perdagangan, dan film. Perwakilan paling otoritatif. Semuanya ada di sini. Chuyu, menurutmu berapa lama kebohonganmu masih bisa dipertahankan? Sebelum perjamuan ini dimulai, saya sudah memberitahu semua perusahaan hiburan di industri ini, di industri musik, untuk memasukkan Chuyu ke daftar hitam. Masukkan aku ke daftar hitam. Gu Shuyao, hak apa yang kamu miliki untuk memasukkan aku ke daftar hitam? Kewenangan apa yang kamu miliki untuk melakukan ini? Hanya karena Anda lip sync, memfitnah, bejat secara moral. Industri musik pada dasarnya adalah tanah yang murni. Kami sama sekali tidak bisa membiarkan orang seperti Anda, keberadaan yang kotor. Sutradara baik, Ketua Wang, saya harap kalian berdua menggunakan pengaruh Anda sendiri di industri musik dan dunia bisnis untuk membuat masalah ini publik. Perlu tahu kebenarannya. Orang-orang yang benar-benar mencintai industri musik harus mendengar suara yang paling otentik. Saya juga benci ketika industri film dan televisi menampung korupsi dan kekotoran. Saya akan memberitahu asosiasi film apapun, serial televisi yang menampilkan Chuyu atau menyanyi. Karena artis tersebut itu akan langsung dipotong selama siaran atau langsung dihapus. Nama Chuyu tidak boleh muncul dalam film dan industri televisi. Tidak, itu tidak bisa, Ketua Bai. Aku berjuang selama 10 tahun hanya untuk mencapai statusku saat ini. Kamu tidak bisa melakukan ini. Anda yang menyebabkan ini terjadi pada diri Anda sendiri. Artis yang terlibat dalam penipuan pada dasarnya tidak pantas berada di industri hiburan, apalagi terjun ke dunia bisnis. Tidak, di dunia bisnis, aku hanya mengambil beberapa dukungan. Bagaimana aku terlibat dalam penipuan di sana? Seniman yang tidak etis muncul di mata publik akan membawa pengaruh menyesatkan yang negatif terhadap perilaku sosial. Setiap tren penipuan dan kecurangan harus dihentikan sejak dini. Saya akan segera memberitahu seluruh komunitas bisnis untuk memutuskan semua kolaborasi komersial dengan Anda. Batalkan semua. Bagaimana dengan yang sudah ditandatangani? Semua kontrak akan diakhiri. Aku menolak untuk menerima ini. Apakah aku melakukan sesuatu yang curang? Bukti apa yang kamu miliki? Apakah kamu punya bukti? Tidak ada bukti. Ini VETA. Bukti akan diserahkan kepada hakim ketika kita saling berhadapan di pengadilan. Chuyu,
Saya sudah mengajukan gugatan. Anda tamat. Gugatan. Gugatan macam apa? Dasar apa yang kamu miliki untuk menggugat? Mengapa kamu menggugatku? Penipuan, pelanggaran, dan kompensasi. Gabungan tuduhan itu cukup untuk membuat Anda dipenjara seumur hidup. Di kehidupan Anda selanjutnya, jangan pernah berpikir untuk kembali. Kebohongan apa? Pelanggaran apa? Kompensasi apa? Ketika kamu menjadi penyanyi bayanganku saat itu, kamu bersedia. Sudah terlambat. Semua orang yang hadir mendengarnya. Anda baru saja secara pribadi mengakui bahwa saya adalah penyanyi bayangan Anda. Ini adalah bukti terbaik. Aku bicara omong kosong. Aku salah bicara aku. Aku mengatakan hal yang salah. Simpan kata-kata Anda itu dan sampaikan kepada hakim. Dalam 3 tahun terakhir, Anda memonopoli milik Luming lebih dari 10 lagu hit, mendapatkan keuntungan secara ilegal, dan mengklaim kepengarangan secara ilegal. Menurut Anda berapa tahun? Anda akan dihukum penjara. Hukuman. Jika aku masuk seluruh hidupku akan hancur. Aku tidak mau pergi ke tempat seperti itu. Aku tidak akan pergi meskipun kamu membunuhku. Jika Luming menandatangani surat kesepahaman, Anda benar-benar tidak perlu mendekam di balik jeruji besi. Namun, ini kompensasi untuk kesepahaman. Bisakah Anda mampu membayarnya? Selama 3 tahun ini, keuntungan yang telah Anda peroleh, ditambah jumlah kompensasi yang ditetapkan, Anda harus membayar Luming setidaknya 30 juta sebagai kompensasi. 30 juta. Aku belum menghasilkan uang sebanyak itu dalam 3 tahun sejak debutku. Apa-apa yang akan aku gunakan untuk menggantinya? Jika Cuyu menggunakan semua asetnya untuk memberi kompensasi kepada Luming, bukankah dia akan menjadi orang miskin tanpa uang sepeser pun? Dia harus bekerja seumur hidupnya untuk melunasi utang. Dia tidak akan pernah pulih. Aku dengan kejam meninggalkan Luming dan memilihnya. Tapi aku juga tidak bisa melihat harapan apapun darinya. Cuyu, pilihan Anda sulit. Kalau begitu saya akan memberikan hak untuk memilih kepada Anda. Kompensasi jutaan atau penjara. Anda pilih sendiri. 3 hari kemudian, bawa jawaban Anda dan temui saya di pengadilan. 30 juta. 30 juta dalam 3 hari. 3 hari. 30 juta. 30 juta? Apakah aku, J-Dragon? 30 juta. 3 hari. Lumin. Mari kita bicara tentang kerjasama di antara kita. Bukankah kita sudah bekerja sama? Lagu ini adalah lagu tema untuk film terbaru Anda. Saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Tidak. Saya sedang membicarakan kerjasama kita di masa depan. Saya didukung oleh Ketua Wang. Dan saya didukung oleh perusahaan film Wanji. Saya berencana membangun kerajaan film dan televisi. Benar sekali. Dalam 5 tahun ke depan, seluruh rantai industri film dan televisi, kita akan menciptakan nilai produksi puluhan miliar. Kami berharap Anda bisa bergabung dengan kami. Aku bergabung. Luming, mengapa Anda masih melamun? Maksud mereka adalah ingin mengontrak Anda dan menjadikan Anda artis eksklusif. Tepat sekali. Bakat Anda dalam bernyanyi, kami sudah mengujinya. Saya lihat. Citra Anda juga cukup bagus. Anda memiliki potensi untuk menjadi bintang film dan televisi. Mungkin saya bisa di layar membentuk Anda menjadi bintang film papan atas. Bintang film papan atas. Ini pembalikan identitas. Mengapa datang begitu tiba-tiba? 3 tahun lalu. Impian saya selalu untuk debut. Hari ini datang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Ketua Wang, sutradara baik. Saya berjanji kepada Anda. Baiklah, saya akan kembali sekarang juga dan meminta seseorang menyiapkan kontrak. 5 tahun kemudian, kita akan berdiri bersama di puncak kerajaan film dan televisi. Tunggu kabar baik dari saya. Terima kasih sutradara. Sampai jumpa lagi. Saya pergi. Luming, besok malam ada gala lagu dan tari untuk dunia seni yang mengharuskan membawa pasangan dansa. Kalau begitu bolehkah saya mengundang Ketua Gu menjadi pasangan dansaku? Jika malam ini Anda bersedia tinggal dan menemani saya, maka saya rasa besok saya mungkin tidak akan tega meninggalkan Anda sendirian di lantai dansa. Luming hentikan. Sujin, Cuyu kesayanganmu sudah pergi. Kenapa kamu masih di sini? Hanya prinsip. Dia sudah tidak menginginkanmu lagi. Luming, kau begitu kejam dan jahat, bersikap sarkastik padaku. Apakah kau pamer? Apakah kau bersuka cita atas penderitaanku? Kau hanya ingin melihatku menyesal. Sujin, begitu sekarang kamu
Hanyalah orang asing yang lewat. Apakah aku perlu melihat penyesalanmu? Cukup Luming, berhenti berpura-pura. Kau ingin membuktikan dirimu. Kau ingin menjadi bintang papan atas. Bukankah itu hanya agar kau bisa melihatku menyesal? Kau ingin aku berubah pikiran. Sujin, siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk merasa begitu benar sendiri? Sejak saat kamu dan Chu Yu mulai menipuku bersama dan berhenti menyembunyikannya, aku tidak lagi peduli pada perubahan hatimu. Sudah cukup Luming, aku tidak percaya. Sebelum kau mendapatkan kembali penglihatanmu, kau jelas mengatakan kau berbohong bahwa kau tidak akan menikahi siapapun selain aku. Anda juga tahu bahwa itu adalah kata-kata Luming yang diucapkan sebelum dia mendapatkan kembali penglihatannya. Tapi bagaimana dengan dia sekarang? Dia sudah bisa melihat sekarang. Dia melihat Anda dan perselingkuhan Chu Yu. Dia melihat semua orang meremehkannya, mengejeknya, dan kamu juga menikmatinya. Dia melihat bahwa jauh di lubuk hati, kamu meremehkannya. Bagaimana mungkin dia masih mau menikahimu? Baiklah, aku tahu. Jetty, kau wanita ini yang merayunya. Kalau tidak, dia tidak akan seperti ini. Tidak peduli bagaimana aku memperlakukannya. Dia tidak akan pernah berubah hati. Kau wanita jalang ini yang naik ke tempat tidurnya. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Cukup Sujin. Kamu memukulku. Kamu sebelumnya yang tidak pernah memukulku. Luming yang mencintaimu sampai ke tulang, yang selalu hanya menuruti keinginanmu, sudah dikubur oleh tanganmu sendiri. Tidak menjatuhkanmu ke nasib yang sama dengan Chu Yu sudah merupakan toleransi terbesar yang bisa kutunjukkan padamu. Mulai sekarang, berhenti mengganggu hidupku. Lu Qinghuan. Halo. Traktir aku makan. Baiklah. Kita sebagai keluarga belum benar-benar berkumpul dengan baik untuk makan bersama. Nah, jangan berdiri di sana. Cepat duduk. Ini semua adalah kesukaanmu. Ibu membuatnya khusus untukmu. Lumin, ayo, cepat duduk. Kita sudah lama sejak kamu tidak makan di rumah, bukan? Ayo, cepatlah duduk. Ya. Sudah lama sekali aku tidak makan di rumah ini. Mungkin sudah lama tidak ada tempat untukku di rumah ini sekarang. Adik, apa yang kau bicarakan? Ini rumahmu. Selama kau kembali, kami menyambutmu kapan saja. Benarkah? Orang yang paling kamu sambut harapkan duduk di sini. Bukankah seharusnya Chu Yu menanti baikmu? Nah, tentang lip sync-nya dan masalah meracuni kami. Kami sudah tahu semuanya sekarang. Ya, kamu adalah orang yang berbakat. Kamu adalah harapan keluarga lu kita. Ini Chu Yu si pembohong itu. Mulai sekarang, jangan sebut-sebut dia lagi ya. Aku juga tidak ingin menyebutnya. Aku hanya ingin melihat kalian semua tersipu malu itu saja. Bagaimanapun juga dulu, kalian memperlakukanku dengan cara yang sama. Adik, kami tahu kami salah tentang apa yang kau katakan. Lihat, ibu secara khusus membuat satu meja penuh hari ini. Semua hidangan yang kau suka. Ini adalah kami kalau begitu, menebus kesalahan padamu. Ayo nak. Ayah akan mengisi gelasmu. Ini hari ini. Mari kita minum bersama ayah dan anak. Di masa lalu, itu semua salah ayah. Ayah minta maaf padamu. Ayo. Kenapa meminta maaf? Kamu juga mengejar cita-cita tertinggimu sendiri. Tidak ada yang salah. Kenapa berbaikan? Nah, mengenai masalah ini dengan Chu Yu, ibu benar-benar menanganinya dengan tidak pantas. Ibu minta maaf. Aku tidak akan memberikan terlalu banyak penjelasan untuk ini. Selama kau bersedia untuk memberi kami satu kesempatan lagi, kami pasti akan menggantimu 2 kali lipat. 1 kali makan dan beberapa kata. Jadi kamu sudah menebus kesalahanku. Kamu masih belum berubah. Kompensasimu kepadaku sama seperti diriku sebelumnya di matamu. Semuanya sama-sama tidak berharga. Tidak. Adik, bukan begitu. Kau seharusnya tidak berpikir seperti ini. Ibu dan ayah bahkan menyiapkan hadiah untukmu. Kau pasti akan menyukainya. Ya. Ayahmu dan aku membelinya khusus untukmu. Ini adalah jam tangan yang paling kau suka. Jam tangan Rolls-Royce. Ya, bukankah kamu menyukai jam tangan ini selama 3 tahun? Benar. Cepat pakai. Tentu saja,
Itu cocok dengan sikapmu saat ini. Tepat sekali. Sepertinya kamu tiba-tiba sangat rela mengeluarkan uang untukku. Kita semua keluarga. Membicarakan uang membuat kita seperti orang asing. Selama kau menyukainya, tidak peduli berapapun harga jam tangan ini, itu sepadan. Tepat sekali. Mulai sekarang, apapun yang kamu suka, katakan saja pada ayah. Ayah akan membelikannya untukmu. Bahkan jika itu tidak terjangkau, ayah akan mencari cara untuk mendapatkannya untukmu. Aku ingin membeli kasih sayang yang tulus. Bisakah aku membelinya? Aku ingin membeli kembali 3 tahun yang kuhabiskan dalam kebutaan. Bisakah aku membelinya? Aku ingin membeli kembali kasih sayang keluarga yang hilang dariku selama 3 tahun terakhir. Bisakah aku membelinya? Nah, meskipun kami sudah melakukan begitu banyak, apakah kau masih tidak mau memaafkan kami? Jam tangan ini sangat indah. Tetapi hal-hal yang bukan milikku, aku tidak butuh. Ini dibelikan untukmu. Kamu bilang, kenapa kamu tidak menginginkannya? Lihat dirimu. Luming, haruskah kau seperti ini, menyakiti keluargamu? Bahkan jika kami melakukan kesalahan, itu semua demi kebaikanmu sendiri. Bahkan jika kami memang melakukan kesalahan, kami sudah meminta maaf padamu. Apalagi yang kau inginkan? Tidak bisakah kau sedikit lebih murah hati? Kalianlah yang mengundangku kembali. Aku tidak memaksamu untuk meminta maaf. Lagi pula, hanya karena kamu meminta maaf, haruskah aku menerimanya? Jika aku tidak menerimanya, apakah itu membuatku tidak murah hati? Pada akhirnya, selama bertahun-tahun ini, prasangka yang kalian miliki terhadapku tidak pernah berubah. Bahkan sekarang. Luming kau. Tingguan jangan marah juga. Adikmu, dia tidak bermaksud begitu. Lagi pula itu hanya adik laki-lakimu. Berbicara sedikit keras. Bukankah kamu juga bersalah? Benar. Cepat minta maaf pada adikmu. Kamu yang salah duluan. Adikmu sekarang adalah pilar keluarga lu kita. Mengerti? Tinghuan, cepat katakan. Jangan membuat kakakmu tidak senang. Kamu akan mengusirnya. Luming aku. Lupakan saja. Aku tidak mau mendengarkan permintaan maaf jika tidak berasal dari ketulusan sejati. Dan bahkan jika itu diucapkan, itu tidak lebih dari rangkaian kata-kata munafik. Nah, lihat, kami menawarkan hadiah, tapi kamu menolaknya. Kamu bilang kami harus minta maaf padamu, tapi kemudian kamu tidak mau menerimanya. Kamu beritahu kami. Apa yang kamu ingin kami lakukan, beritahu kami. Benar, nak. Selama kamu bersedia, apapun yang kamu minta kami lakukan, kami bersedia melakukannya. Kalian semua bersedia melakukan apa saja, tidak peduli apa yang kuajukan. Bahkan jika itu adalah tuntutan yang berlebihan. Tentu saja itu harus menjadi permintaan yang bisa kami penuhi. Mungkinkah kamu menginginkan bulan dari langit dan kami harus memetik bulan itu untukmu? Apakah kamu pikir aku seperti Cuyu, orang tak tahu malu seperti itu? Tuntutan yang kubuat, kalian pasti bisa melakukannya. Nah, jangan dengarkan dia. Katakan saja apa yang kamu inginkan, kami akan menurutinya. Pada akhirnya, hidangan hari ini, minuman kali ini, tundukkan kepala kalian, mengakui kesalahan, kompensasi. Bagaimanapun juga, bukankah semuanya hanya untuk satu kata? Uang. Benar. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Karena sudah ditakdirkan, tidak ada kasih sayang di antara kita. Kenapa kita tidak gunakan saja uang untuk membeli semua hubungan kita? Sebutkan harganya. Hubungan kita. Berapa banyak uang yang bisa membelinya? Nah, mengatakan hal-hal seperti ini, bukankah itu menusuk hati ibumu dengan pisau? Apakah 1 juta cukup? Nah, tolong berhenti menusuk hati ayahmu. Benar. Ikatan darah daging ini, bagaimana bisa diukur dengan uang? Bukan karena kasih sayang keluarga tak ternilai harganya, melainkan bahwa harga yang kutawarkan tidak cukup tinggi, bukan? 2 juta. Lihat dirimu. Nah, apapun yang kamu katakan, uang ini, kami tidak akan mengambilnya. Selama kamu bisa kembali, dan keluarga kita bersatu kembali itu sudah cukup. 5 juta. 5 juta. Ditambah 7 juta. Jika kalian masih berpikir itu tidak cukup. 10 juta. Nah,
kamu tahu bahwa ayahmu dan aku tidak tertarik pada uang. Ya, Kami terutama takut kamu akan menderita kesepian di luar sendirian. Begitukah? Karena 10 juta tidak menarik bagi kalian. Lalu bagaimana dengan 20 juta? 220. Baiklah, kalau begitu, sepertinya kalian benar-benar tidak tertarik pada uang. Kalau begitu, aku akan mengambil kembali kartu ini. Jangan. Jangan. Seperti yang kuduga, kurasa aku terlalu melebih-lebihkan kalian semua. Kalian sekali lagi telah membuat pilihan kalian sendiri. Hasilnya persis seperti yang kuharapkan. Memilih untuk meninggalkanku. Kakak, kamu salah paham. Itu karena keluarga kita baru-baru ini memiliki pengeluaran besar. Kami sangat membutuhkan uang. Itu tidak ada hubungannya dengan sikap kami terhadapmu. Benar, Nak. Lihat kamu sibuk. Dan kamu tidak sering pulang. Mengenai urusan keluarga, kamu juga tidak bisa mengurusnya. Bagaimana kalau begini? Kamu tinggalkan uang ini di sini bersama keluarga. Tepat sekali. Biar aku beritahu kamu. Nah, lihat ibumu dan aku. Kami sudah semakin tua sekarang. Coba katakan ada kalanya kami mungkin sakit kepala atau demam. Dan jika kami tiba-tiba jatuh sakit parah, itu akan menghabiskan banyak uang. Cukup. Kalian tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Pada akhirnya, bukankah ini semua hanya tentang uang ini? Jangan khawatir. Karena aku bisa memberikannya, aku tidak pernah berniat untuk mengambilnya kembali. Uang ini sekarang milik kalian. Bagus sekali. Bagus sekali. Luming, The film was translated Lalu apa kata Sandi and untuk kartu ini? narrated by M Media. Kata sandinya. Kalian semua tahu itu. Ulang tahunku. Kami tahu. Ulang tahunku yang sebenarnya. ulang tahunmu. Kami tahu itu. Ulang tahunmu yang sebenarnya. Apa maksudmu dengan itu? Kamu punya ulang tahun lain. Maksudku, hari aku dilahirkan. Kalian tidak pernah memberitahuku. Tapi aku tahu. Ketika kakek masih hidup, dia memberitahuku. Tanggal lahir yang kugunakan saat ini adalah untuk kemudahan pendaftaran rumah tangga saat itu. Tanggal yang diisi dengan tidak benar. Ini, Kalian adalah orang tua kandungku. Kalian tidak akan melupakan hari aku dilahirkan. Bukan. kami ingat. Bagaimana kami bisa lupa? Kami pasti ingat. Kami ingat. Kalau begitu katakan padaku. Tahun berapa, bulan apa, hari apa, jam berapa, menit keberapa, dan detik keberapa itu. Ibu dan ayah cepat katakan. Tidak. Itu. Sepertinya, Apakah aku begitu tidak penting sehingga kalian sudah memutuskan bahwa itu tidak layak untuk diingat? Hari apa itu? Aku sudah tua. Pikiranku lambat. Aku benar-benar tidak bisa mengingatnya sekarang. Tapi jika kamu memberiku sedikit waktu, aku pasti bisa mengingatnya. Tepat sekali. Apapun yang kamu katakan. Itu tetap ulang tahunmu. Bagaimana mungkin ibu lupa? Baiklah. Kalau begitu kalian semua tunggu sampai kalian ingat hari apa itu. Sebelum pergi untuk menarik uangnya. Luming. Ibu dan ayah sudah tua. Jadi melupakan sesuatu. Sangat normal. Mengapa kamu tidak memberitahu kami saja? Tapi mereka ingat ulang tahunmu, dan mereka ingat ulang tahun Cuyu. Mengapa mereka secara khusus melupakan ulang tahunku? Aku. Jika mereka tidak pernah bisa mengingatnya, maka uang di kartu ini bukankah akan membusuk begitu saja di rekening? Tentu saja tidak. 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun, jika kalian bisa mengingatnya, semua uang ini milik kalian. Jika kalian tidak bisa mengingatnya, rekening ini akan dibatalkan. Dibatalkan. Jangan pernah mengatakan aku tidak tahu berterima kasih lagi. Aku sudah melakukan semua yang kubisa untuk kalian. Aku sudah memberi kalian kesempatan. Mengingat tanggal itu adalah satu-satunya kesempatan untuk membuktikan bahwa di hati kalian, aku masih ada. Ya, karena tuntutan pekerjaan, aku mungkin harus pergi ke luar negeri selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, aku tidak akan menghubungi kalian semua. pergi ke luar negeri. Selama 3 tahun. Benar, aku akan kembali 3 tahun kemudian. Jika kalian masih bisa mengingat kata sandi di kartu itu, maka kita masih keluarga. Jika selama 3 tahun, kalian gagal mengingat beberapa angka itu, maka hubungan kita, sama seperti rekening di kartu itu, akan dibatalkan bersama. Luming, mengapa kamu tidak tinggal dan menyelesaikan makan ini bersama kami sebelum kamu pergi? 3 tahun kemudian, ketika aku kembali, jika kita masih keluarga, aku akan tinggal dan makan makanan ini bersama kalian.